Tanda tangani ini, atau kamu mati seperti ibumu. Kata-kata biadab itu merobek kesunyian malam, menghancurkan sisa-sisa cinta yang pernah Alia puja. Di balik kemewahan villa ini, seorang suami penyayang seketika berubah menjadi predator buas yang haus harta. Pengkhianatan pahit mulai mencengkeram nadi, saat rahasia kelam di kamar belakang terbongkar tanpa ampun. Darah, air mata, dan janji suci yang dikhianati kini menjadi saksi bisu sebuah rencana pembunuhan yang menyayat hati. Mampukah Alia melarikan diri dari labirin maut yang dirancang oleh orang yang paling ia cintai? Inilah kisahnya. Malam itu udara di kaki gunung terasa sangat menusuk tulang. Kabut tebal turun perlahan menyelimuti sebuah villa mewah bergaya klasik yang berdiri terpencil jauh dari keramaian kota. Di teras villa yang luas, Alia duduk sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia menatap hamparan lampu kota di kejauhan yang tampak seperti butiran permata. Hatinya penuh dengan bunga. Baru 1 minggu yang lalu ia mengucapkan janji suci pernikahan dengan Bima, pria yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindung. Bima adalah sosok pria yang sangat sempurna di mata Alia. Selain tampan dan mapan, Bima selalu menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Terutama sejak Alia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis setahun lalu. Bima hadir mengisi kekosongan itu, merangkul Alia, dan berjanji akan menjaganya sampai maut memisahkan. Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan Mas Bima dalam hidupku, bisik Alia pelan di dalam hati. Ia merasa sangat beruntung karena di saat ia merasa sendirian di dunia ini, ada seorang pria yang bersedia tulus mencintainya. Alia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan ini bisa terasa begitu nyata. Suara langkah kaki mendekat memecah lamunan Alia. Bima datang membawa sebuah selimut wol tebal dan menyampirkannya ke bahu Alia. Ia kemudian memeluk istrinya dari belakang dengan sangat mesra. "Dingin sayang, kenapa tidak masuk ke dalam saja?" tanya Bima dengan suara berat yang menenangkan. Alia menoleh dan tersenyum manis. "Aku hanya ingin menikmati udara malam, Mas. Villa ini sangat indah. Terima kasih ya sudah membawaku ke sini," jawab Alia. Bima mengecup kening Alia cukup lama. "Apapun untukmu sayang. Aku ingin kita menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan siapapun. Hanya aku dan kamu. Kamu tahu kan kalau aku sangat mencintaimu melebihi apapun di dunia ini," kata Bima dengan tatapan mata yang sangat dalam. Namun, di tengah suasana romantis itu, seorang pelayan tua datang mendekati meja mereka untuk menyajikan teh hangat. Wanita tua itu bernama Nenek Sumi. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak sayu. Namun ada pancaran kegelisahan yang sangat kuat dari gerak-geriknya. Saat meletakkan cangkir teh di depan Alia, tangan Nenek Sumi gemetar hebat. Sedikit air teh tumpah ke atas taplak meja yang putih bersih. Maafkan saya Nyonya, Tuan," bisik Nenek Sumi dengan suara serak. Ia segera mengambil kain lap dan mulai membersihkan tumpahan tersebut. Bima mendengus kesal melihat kecerobohan itu. "Hati-hati Nenek tua. Kalau tidak bisa kerja dengan benar lebih baik kamu istirahat saja di belakang," hardik Bima dengan nada dingin yang tiba-tiba membuat Alia terkejut. Alia baru pertama kali mendengar suaminya berbicara sekasar itu pada orang yang lebih tua. "Mas, tidak apa-apa. Nenek ini tidak sengaja." Setelah Alia mencoba menenangkan situasi, ia kemudian menatap Nenek Sumi dengan iba. "Tidak apa-apa Nek. Jangan didengarkannya," lanjut Alia dengan lembut. Saat itulah hal aneh terjadi. Saat Bima sedang berpaling untuk mengambil ponselnya yang bergetar di atas meja, Nenek Sumi mencengkeram pergelangan tangan Alia dengan sangat kuat. Matanya yang tadi sayu tiba-tiba melotot tajam menatap Alia. "Lari sekarang. Lari Neng sebelum terlambat," bisik Nenek Sumi dengan suara yang nyaris tak terdengar. Alia terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bertanya apa maksud perkataan itu. Namun Nenek Sumi segera melepaskan tangannya dan kembali menunduk dalam. "Jangan percaya pria ini Neng. Masuk ke kamar belakang. Lihat apa yang dia sembunyikan di sana sebelum kamu habis seperti ibumu," lanjut Nenek Sumi dengan cepat sebelum akhirnya berjalan mundur dan menghilang di balik pintu dapur. Alia mematung di kursinya. Seluruh tubuhnya mendadak dingin. Apa maksud nenek itu? Kenapa dia menyebut nama ibunya? Dan apa yang ada di kamar belakang?
Alia menoleh ke arah Bima yang kini sedang asyik berbicara di telepon dengan nada suara yang rendah dan penuh rahasia. Wajah suaminya yang tadi penuh cinta kini tampak kaku dan sangat menyeramkan di bawah temaram lampu teras. Bima menutup teleponnya dan kembali menatap Alia dengan senyum yang dipaksakan. "Maaf sayang, ada urusan kantor sedikit. Kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Bima sambil membelai pipi Alia. Alia mencoba tersenyum meskipun bibirnya bergetar. "Tidak apa-apa Mas, hanya saja udara malam ini sepertinya mulai terlalu dingin untukku." Bima mengangguk perlahan. "Kalau begitu, ayo masuk. Aku harus menyiapkan sesuatu untukmu malam ini," kata Bima sambil menuntun Alia masuk ke dalam villa. Saat melewati lorong panjang, mata Alia tak sengaja melirik ke arah sebuah pintu tua di ujung lorong yang gelap. Pintu kamar belakang yang disebut oleh Nenek Sumi. Pintu itu tampak sangat sunyi, namun di balik kesunyiannya, Alia merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang menunggu untuk terungkap. Di dalam kamar tidur utama yang sangat luas, Alia mencoba merebahkan tubuhnya. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, wajah Nenek Sumi yang penuh ketakutan terus terbayang. Kata-kata nenek itu bagaikan gema yang memantul di dinding kamarnya. "Masuk ke kamar belakang. Lihat apa yang dia sembunyikan di sana." Suasana yang seharusnya menjadi malam pengantin yang indah kini berubah menjadi teror yang tak kasat mata bagi Alia. Bima terlihat sangat tenang. Ia melepaskan jam tangan mahalnya dan meletakkannya di atas nakas dengan bunyi denting yang pelan. "Sayang, aku harus turun sebentar untuk mengecek generator listrik di ruang bawah tanah. Sepertinya lampunya sedikit redup. Kamu istirahat saja dulu ya," kata Bima sambil mengusap kepala Alia dengan lembut. Alia hanya bisa mengangguk pelan. Hatinya mencelos. Begitu pintu kamar tertutup dan suara langkah kaki Bima menjauh, Alia langsung terduduk. Jantungnya berdebar kencang. Inilah kesempatannya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan dan ketidaktahuan seperti ini. Alia perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia melepaskan selimutnya dan berjalan tanpa alas kaki menuju pintu kamar. Ia membukanya sesedikit mungkin, memastikan tidak ada suara derit pintu yang bisa memicu kecurigaan. Lorong villa itu sangat gelap. Hanya diterangi oleh lampu dinding yang remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di atas lantai kayu. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Alia berjalan menuju ujung lorong. Setiap kali lantai kayu di bawah kakinya berbunyi, Alia berhenti sejenak, menahan napas, dan mendengarkan dengan seksama. Ia takut jika tiba-tiba Bima muncul dari kegelapan dan menangkap basah dirinya. Alia akhirnya sampai di depan pintu kayu tua itu. Kamar belakang. Berbeda dengan pintu-pintu lain di villa ini yang tampak modern dan terawat, pintu ini terlihat kusam dan sangat berat. Di atas pintunya terdapat sebuah ventilasi kecil yang tertutup debu tebal. Alia mencoba memutar kenop pintu, namun seperti yang sudah ia duga, pintu itu terkunci sangat rapat. "Ya Allah, bagaimana caranya aku masuk ke dalam?" gumam Alia putus asa. Ia menempelkan telinganya ke permukaan pintu, mencoba mencari tahu apakah ada kehidupan di dalam sana. Hening. Benar-benar hening. Namun, tiba-tiba sebuah suara decit kecil terdengar dari dalam, seperti suara benda berat yang diseret di atas lantai. Alia tersentak mundur. Tangannya menutupi mulut agar tidak berteriak. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahu Alia dari belakang. Alia hampir saja terjatuh karena terkejut. Saat ia menoleh, ternyata itu adalah Nenek Sumi. Nenek itu muncul entah dari mana dalam kegelapan lorong. "Jangan lewat sini, Neng. Tuan Bima selalu membawa kuncinya di saku celananya," bisik Nenek Sumi dengan tergesa-gesa. Ia menarik tangan Alia menjauh dari pintu itu, membawa Alia ke area dapur yang lebih terang. "Nek, tolong jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Mas Bima yang sebenarnya?" tanya Alia dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Nenek Sumi menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cemas sebelum menjawab. "Tuan Bima bukan orang baik, Neng. Dia sudah melakukan ini berkali-kali. Villa ini adalah saksi bisu. Ibu kamu, Nyonya Almira, dulu juga pernah dibawa ke sini oleh seseorang yang mengaku sebagai teman dekatnya. Dan orang itu adalah suruhan paman kamu, Hendra."
Alia terkesiap. Nama Om Hendra disebut lagi. Om Hendra adalah satu-satunya saudara laki-laki ibunya yang selama ini sangat baik pada Alia. Dia yang membantu mengurus seluruh harta warisan orang tua Alia setelah kecelakaan itu. Apa hubungannya Mas Bima dengan Om Hendra? Nek, tanya Alia menuntut jawaban. Nenek Sumi baru saja akan membuka mulutnya saat suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah tangga lobi. Itu adalah suara langkah kaki Bima. Nenek Sumi segera melepaskan tangan Alia dan berpura-pura sibuk membersihkan meja dapur dengan kain lap yang kotor. Alia segera bersembunyi di balik lemari besar di dapur, memantau dari celah kecil. Bima masuk ke dapur dengan wajah yang sangat datar. Ia tidak melihat ke arah Nenek Sumi, melainkan langsung menuju lemari pendingin untuk mengambil air minum. "Kamu belum tidur, Sumi?" tanya Bima tanpa menoleh. Suaranya terdengar sangat dingin. Jauh berbeda dari suara lembut yang biasanya ia gunakan pada Alia. "1 jam lagi Tuan. Saya hanya ingin memastikan semua piring bersih," jawab Nenek Sumi sambil menunduk dalam. Bima meneguk airnya sampai habis, lalu membanting botol kosong itu ke tempat sampah. "Pastikan kamu tidak bicara macam-macam pada istriku. Kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melanggar perintahku," ancam Bima sambil melangkah pergi meninggalkan dapur. Alia menggigil di balik persembunyiannya. Ia melihat Bima berjalan kembali ke arah kamar belakang. Dari balik celah lemari, Alia melihat Bima mengeluarkan seuntai kunci dari sakunya. Ia membuka pintu kamar belakang itu, masuk ke dalam, dan menguncinya kembali dari dalam. Alia merasa dunianya runtuh. Suami yang ia cintai ternyata adalah seorang pria yang menyimpan rahasia gelap di balik pintu terkunci. Dan lebih mengerikan lagi, ia merasa sedang berada di dalam sarang serigala yang siap menerkamnya kapan saja. Ia menatap Nenek Sumi yang kini sedang menangis dalam diam. "Nek, tunjukkan padaku jalan masuk lain ke kamar itu. Aku harus tahu apa yang ada di sana," bisik Alia setelah Bima benar-benar menghilang. Nenek Sumi menatap Alia dengan penuh iba. "Ada sebuah jendela kecil di bagian belakang villa yang menuju ke gudang di bawah kamar itu, Neng. Tapi itu sangat berbahaya. Jika Tuan Bima tahu, dia tidak akan segan-segan mencelakai kamu." Alia memantapkan hatinya. "Aku tidak peduli, Nek. Aku lebih baik mati tahu kebenarannya daripada hidup dalam kebohongan yang mematikan ini. Ya Allah, lindungi hamba MU ini malam ini." Nenek Sumi akhirnya mengangguk. Ia menuntun Alia keluar melalui pintu belakang dapur, menuju kegelapan taman yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Mereka berjalan menyelinap di antara semak-semak tinggi, menuju ke bagian belakang villa yang jarang terjamah. Di sana, terdapat sebuah tangga besi tua yang sudah berkarat, mengarah ke sebuah jendela kecil yang letaknya cukup tinggi. Alia mulai memanjat tangga itu dengan jantung yang seakan mau melompat keluar. Saat tangannya menyentuh bingkai jendela, ia mendengar suara percakapan dari dalam kamar. Itu suara Bima. Tapi dia sedang tidak bicara sendiri. Dia sedang berbicara di telepon dengan mode pengeras suara. Alia menahan napas, menempelkan telinganya ke kaca jendela yang dingin. Suara di telepon itu terdengar sangat akrab di telinga Alia. Itu adalah suara Om Hendra. "Bereskan dia malam ini juga, Bima." Setelah dia menandatangani surat pengalihan aset itu, buat seolah-olah dia terpeleset di balkon karena kabut tebal. "Aku tidak mau ada jejak sedikit pun yang tertinggal." Suara Om Hendra terdengar sangat kejam melalui telepon tersebut. Alia membeku di atas tangga besi. Darahnya terasa berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya lemas seketika. Rencana pembunuhan. Mereka berencana membunuhnya malam ini. Saat Alia mencoba untuk turun kembali karena panik, kakinya tak sengaja menyenggol ember besi yang tergantung di sana. Bunyi nyaring itu memecah kesunyian malam. "Siapa di sana?" teriak Bima dari dalam kamar dengan suara yang sangat murka. Alia bisa mendengar langkah kaki Bima yang berlari menuju jendela. Dalam hitungan detik, tirai jendela itu tersibak lebar. Alia menatap langsung ke mata Bima yang kini memerah penuh kebencian. Tidak ada lagi cinta di sana. Yang ada hanyalah tatapan seorang predator yang telah menemukan mangsanya. Alia terperanjat. Tubuhnya kaku seperti batu saat netra gelap Bima menatapnya tajam dari balik kaca jendela.
Sinar bulan yang pucat membuat wajah suaminya itu tampak seperti iblis yang haus darah. Tanpa kata, Bima langsung meraih gagang jendela dan membukanya dengan paksa. "Kurang ajar. Ternyata kamu berani mengintip," geram Bima dengan suara yang menggelegar. Tangannya yang besar dan kuat menjulur keluar, berusaha mencengkeram kerah baju Alia. Alia yang dilanda kepanikan luar biasa secara refleks melepaskan pegangannya pada tangga besi yang licin. Alia terjatuh ke bawah, menghantam semak belukar yang berduri. Rasa perih menjalar di lengan dan wajahnya. Namun adrenalin yang memompa di sekujur tubuhnya membuat Alia tidak merasakan sakit itu. Ia segera bangkit, meskipun kakinya terasa lemas. "Ayo Neng, cepat lari." Suara Nenek Sumi terdengar dari kegelapan di bawah tangga. Nenek itu menarik tangan Alia dan membawanya lari menjauh dari area belakang villa, menuju ke arah gudang penyimpanan kayu yang gelap dan lembab. Di lantai atas, Bima berteriak sangat kencang, memanggil nama Alia dengan nada yang penuh ancaman. "Kamu tidak akan bisa lari jauh. Alia, kembali ke sini atau kamu akan menyesal seumur hidupmu," teriak Bima. Alia bisa mendengar suara pintu yang dibanting keras. Pertanda Bima sedang berlari turun untuk mengejarnya. "Ya Allah, selamatkan hamba. Tolong berikan hamba jalan keluar," isak Alia sambil terus berlari mengikuti langkah Nenek Sumi. Mereka masuk ke dalam gudang kayu yang sempit. Bau kayu lapuk dan debu menyesakkan dada Alia. Di sudut gudang, Nenek Sumi menggeser beberapa tumpukan papan tua, menyingkap sebuah lubang kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah. "Masuk ke sana, Neng. Itu adalah satu-satunya tempat yang tidak akan terpikirkan olehnya. Di sana ada rahasia yang selama ini dia tutupi," perintah Nenek Sumi dengan napas yang terengah-engah. "Tapi Nek, bagaimana dengan Nenek?" tanya Alia cemas. "Jangan pikirkan saya. Dia tidak akan berani membunuh saya sekarang. Cepat masuk," bisik Nenek Sumi sambil mendorong Alia masuk ke lubang gelap tersebut. Alia merangkak di dalam kegelapan yang pekat. Lantainya terasa dingin dan lembab, penuh dengan jaring laba-laba. Setelah beberapa meter merangkak, ia sampai di sebuah ruangan yang sedikit lebih luas. Di sana terdapat sebuah lampu minyak tua yang masih menyala redup, seolah memang sengaja ditinggalkan untuknya. Mata Alia menyisir seluruh ruangan bawah tanah itu. Tumpukan peti kayu tua memenuhi sudut ruangan. Ia mendekati salah satu peti yang tampak berbeda. Peti itu berwarna putih bersih dengan ukiran bunga melati yang sangat indah. Ukiran yang sangat akrab bagi Alia. Itu adalah peti milik ibunya, Almira. Dengan tangan gemetar, Alia membuka tutup peti itu. Di dalamnya terdapat tumpukan surat, buku harian, dan sebuah kalung liontin perak yang sangat ia kenali. Kalung itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya untuk ibunya sebelum mereka meninggal. Namun, yang paling menarik perhatian Alia adalah sebuah amplop besar berwarna coklat yang sudah mulai menguning. Alia membuka amplop itu dan membaca isinya di bawah temaram lampu minyak. Isinya adalah surat wasiat asli yang menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan keluarga Suryadinata tidak boleh jatuh ke tangan siapapun selain Alia, termasuk jika Alia menikah. Ada satu klausul tambahan yang sangat mengejutkan. Jika Alia meninggal tanpa keturunan, maka seluruh harta tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan, bukan jatuh ke tangan saudara sedarah. "Inilah alasan kenapa Om Hendra ingin aku mati melalui tangan Bima," bisik Alia tak percaya. "Mereka ingin aku menandatangani surat pengalihan aset sebelum aku mengalami kecelakaan." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar tepat di atas plafon ruang bawah tanah itu. Langkah kaki itu sangat berat dan teratur. "Bima, dia sudah berada di gudang kayu." Alia mematikan lampu minyak itu dengan sekali tiup. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti. Dari atas, terdengar suara Bima yang sedang berbicara dengan seseorang melalui ponsel. "Ya, dia lari ke arah gudang. Nenek tua itu pasti membantunya. Aku akan menghabisi mereka berdua malam ini juga. Siapkan mobil di jalan bawah. Kita harus segera membawa mayatnya setelah semuanya selesai," kata Bima dengan nada yang sangat dingin. Alia memeluk amplop coklat itu erat-erat. Ia meringkuk di pojok ruangan, berusaha menahan suara napasnya agar tidak terdengar. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang dingin menempel di lehernya dari arah belakang.
Sesuatu yang tajam dan mengkilat dalam kegelapan. Jangan bergerak atau aku selesaikan sekarang. Sebuah suara laki-laki berbisik tepat di telinga Alia. Itu bukan suara Bima. Alia terbelalak kaget. Ternyata ada orang lain di dalam ruang bawah tanah itu selain dirinya. Alia membeku dengan ujung pisau yang terasa sangat dingin menempel di kulit lehernya. Napasnya tertahan di tenggorokan, dan jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa dadanya akan pecah. Dalam kegelapan total ruang bawah tanah itu, ia hanya bisa mendengar suara napas berat pria di belakangnya. "Jangan berteriak kalau kamu masih sayang nyawa," bisik pria itu lagi. Suaranya serak namun terdengar tidak asing bagi Alia. Perlahan, pria itu menurunkan pisaunya dan memutar tubuh Alia agar menghadap ke arahnya. Pria itu menyalakan sebuah senter kecil yang cahayanya diarahkan ke lantai agar tidak terdeteksi dari atas. Alia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok di depannya. Saat cahaya remang itu memantul ke wajah si pria, mata Alia terbelalak. "Mas Rian," bisik Alia hampir tidak terdengar. Pria itu adalah Rian, mantan asisten pribadi ayah Alia yang dikabarkan menghilang secara misterius tak lama setelah kecelakaan orang tua Alia terjadi. Banyak orang mengira Rian melarikan diri karena membawa kabur sejumlah uang perusahaan. Namun melihat kondisinya yang kumal dan bersembunyi di sini, Alia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. "Kenapa Mas ada di sini?" tanya Alia dengan suara bergetar. Rian segera menutup mulut Alia dengan tangannya. "Nanti saya jelaskan. Sekarang kita harus pergi dari sini. Bima tidak sendirian. Dia membawa orang-orang bayaran pamanmu. Mereka sudah mengepung vila ini," jawab Rian dengan nada mendesak. Tepat saat itu, suara bantingan keras terdengar dari atas. Pintu gudang kayu telah didobrak paksa. Alia bisa mendengar geraman marah Bima yang semakin mendekat ke arah lubang persembunyiannya. "Aku tahu kamu di bawah sana. Alia, keluar sekarang atau aku akan membakar gudang ini beserta isinya," teriak Bima. Suaranya terdengar sangat mengerikan, seolah ia sudah kehilangan akal sehatnya. Rian menarik tangan Alia dengan cepat. Ia menuntun Alia melewati lorong sempit yang tersembunyi di balik lemari tua di ruang bawah tanah tersebut. Lorong itu sangat rendah dan berbau tanah yang kuat, membuat Alia harus membungkuk dalam-dalam. "Kemana kita akan pergi, Mas?" tanya Alia di tengah napasnya yang memburu. "Ke kamar belakang. Ada akses rahasia dari bawah sini. Itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman karena pintunya berlapis baja. Tapi kamu harus kuat melihat apa yang ada di sana, Alia," jawab Rian tanpa menoleh. Alia bingung. Bukankah kamar belakang itu adalah tempat yang paling ingin dihindarinya? Kenapa sekarang ia justru harus menuju ke sana? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Suara langkah kaki Bima kini terdengar sudah masuk ke dalam ruang bawah tanah yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka sampai di ujung lorong yang buntu. Rian menekan sebuah tuas tersembunyi di antara tumpukan batu bata. Sebuah pintu kecil yang menyatu dengan lantai kayu di atasnya perlahan terbuka. Rian membantu Alia naik terlebih dahulu. Lalu ia menyusul di belakang dan menutup kembali pintu rahasia itu dengan rapat. Saat Alia berdiri, ia menyadari bahwa kini ia berada di dalam kamar belakang yang legendaris itu. Ruangan itu sangat dingin. Jauh lebih dingin daripada udara di luar. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung Alia. Rian menyalakan lampu sakelar di dinding. Begitu lampu menyala, Alia nyaris pingsan melihat apa yang ada di hadapannya. Kamar itu bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen, melainkan sebuah laboratorium kecil yang mengerikan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah ranjang medis lengkap dengan peralatan rumah sakit. Namun, bukan itu yang membuat jantung Alia seolah berhenti berdetak. Di atas meja kerja yang berantakan, terdapat foto-foto besar ibunya, Almira, yang sedang terbaring lemah di sebuah ruangan yang sangat mirip dengan kamar ini. Di samping foto itu, ada banyak botol obat-obatan kimia yang tidak memiliki label resmi. "Allah, Mas Rian, apa maksud semua ini? Apa yang mereka lakukan pada ibuku?" tanya Alia sambil terisak. Rian mengambil sebuah map medis dari atas meja dan memberikannya kepada Alia. "Bima bukan hanya seorang penipu, Alia. Dia adalah mantan dokter yang izin praktiknya dicabut karena eksperimen ilegal.
Om Hendra menyewanya untuk membuat ibumu terlihat sakit secara perlahan. Mereka meracuni ibumu sedikit demi sedikit dengan zat kimia ini agar tampak seperti penyakit alami, sehingga Hendra bisa menguasai perusahaan tanpa kecurigaan. Alia membaca catatan medis itu dengan tangan yang gemetar hebat. Tanggal-tanggal yang tertera di sana menunjukkan bahwa ibunya sudah mulai diberikan zat berbahaya itu jauh sebelum kecelakaan mobil terjadi. Artinya, kecelakaan itu hanyalah rencana cadangan karena ibunya tidak kunjung meninggal akibat racun tersebut. Dan sekarang, sasaran mereka adalah kamu, Alia. Setelah kamu menandatangani surat itu, mereka akan memberikan dosis yang sama kepadamu. Lanjut Rian dengan wajah penuh amarah. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu baja kamar belakang itu. Ketukan itu sangat berirama, seolah sebuah kode rahasia. Alia dan Rian terdiam 1000 bahasa. Bima, buka pintunya. Ini aku, Hendra. Aku sudah membawa pengacara bayaran kita. Kita harus selesaikan dokumennya sekarang sebelum polisi mulai curiga dengan hilangnya gadis itu. Suara Om Hendra terdengar dari balik pintu. Alia menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menahan tangisannya. Paman yang selama ini ia peluk dan ia anggap sebagai pengganti ayahnya, ternyata adalah iblis yang sedang berdiri di balik pintu itu, menunggu untuk merampas nyawanya. Rian memberi kode agar Alia tetap diam. Ia kemudian mengambil sebuah alat perekam kecil dari sakunya dan mulai mengaktifkannya. Kita butuh pengakuan mereka secara langsung. Alia, hanya ini jalan satu-satunya agar kita bisa menjebloskan mereka ke penjara seumur hidup, bisik Rian. Namun, situasi menjadi sangat genting ketika suara kunci diputar dari arah luar. Bima memiliki kunci cadangan pintu baja tersebut. Alia panik. Ia melihat sekeliling ruangan mencari tempat persembunyian. Rian dengan cepat mendorong Alia ke bawah ranjang medis yang tertutup kain panjang. Pintu terbuka dengan suara berderit yang menyayat hati. Alia bisa melihat 2 pasang sepatu mahal melangkah masuk ke dalam ruangan. Sepatu Bima dan sepatu Om Hendra. Di mana dia? Bima, kamu bilang kamu sudah menangkapnya. Tanya Om Hendra dengan nada bicara yang sangat tidak sabar. Bima mendengus kesal. Dia tadi di gudang, tapi sepertinya dia dibantu oleh pelayan tua itu. Aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Dia tidak mungkin bisa keluar dari area villa tanpa melewati penjaga di gerbang depan. Om Hendra berjalan menuju meja kerja dan melihat map medis yang tadi dipegang Alia sudah tidak pada tempatnya. Bima, lihat ini. Seseorang sudah menyentuh dokumen rahasia kita. Dia ada di dalam ruangan ini. Teriak Om Hendra dengan nada histeris. Alia memejamkan mata di bawah ranjang, berdoa kepada Allah agar ia tidak terlihat. Ia bisa mendengar Bima mulai menendang kursi-kursi di ruangan itu dengan emosi yang meluap-luap. Langkah kaki Bima perlahan mendekat ke arah ranjang medis tempat Alia bersembunyi. Langkah demi langkah, semakin dekat, hingga ujung sepatu Bima hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Alia. Alia menahan napas sampai dadanya terasa sesak. Di balik kain penutup ranjang yang menjuntai, ia bisa melihat ujung sepatu pantofel Bima yang mengkilap. Debu di bawah ranjang itu membuat hidung Alia gatal luar biasa. Namun ia menggigit bibirnya sekuat tenaga agar tidak bersin. Ia tahu, satu suara kecil saja akan menjadi lonceng kematian baginya. Di atas ranjang, suara Bima terdengar sangat dekat. Sial. Dokumennya memang berantakan. Hendra, kurasa kita tidak sendirian di sini, bisik Bima dengan nada yang sangat tajam. Alia bisa mendengar suara gesekan kain, pertanda Bima sedang membungkukkan tubuhnya untuk melihat ke kolong ranjang. Jantung Alia seakan berhenti berdetak. Ia memejamkan mata, memasrahkan nasibnya kepada Allah. Namun, tepat sebelum tangan Bima menyibak kain penutup itu, suara debuman keras terdengar dari sudut ruangan yang lain. Sebuah lemari kecil berisi botol-botol kimia jatuh terguling, menciptakan suara pecahan kaca yang memekakan telinga. Siapa itu? Teriak Om Hendra dengan suara melengking ketakutan. Bima segera berdiri tegak dan berlari menuju arah suara tersebut. Alia membuka matanya sedikit dan melihat Bima sedang menodongkan sesuatu ke arah tumpukan lemari yang jatuh. Rupanya Rian sengaja menjatuhkan benda itu dari balik bayangan untuk mengalihkan perhatian Bima. Keluar kamu, jangan main-main dengan aku.
ancam Bima sambil menendang pecahan kaca di lantai. Om Hendra mengikuti di belakang Bima dengan tubuh gemetar. Cepat cari dia, Bima. Jangan sampai dia membawa bukti-bukti itu keluar dari sini. Kalau rahasia tentang Almira bocor, kita berdua akan membusuk di penjara, seru Om Hendra dengan nada panik. Bima mendengus kasar. Diamlah Hendra. Kamu hanya tahu cara memerintah. Tapi aku yang melakukan semua pekerjaan kotor ini. Kalau saja kamu tidak serakah ingin menguasai perusahaan adikmu sendiri secepat itu, kita tidak perlu melakukan cara se-ekstrim ini, balas Bima dengan penuh kebencian. Mendengar perdebatan itu, Alia merasa hatinya semakin hancur. Konspirasi antara paman dan suaminya sudah sangat jelas. Mereka bukan hanya ingin hartanya, tapi mereka adalah dalang di balik penderitaan ibunya selama bertahun-tahun. Di tengah kekacauan itu, Rian memanfaatkan momen tersebut untuk bergerak. Tanpa suara, Rian muncul dari balik bayangan dan memberikan isyarat tangan kepada Alia agar segera keluar dari bawah ranjang selagi kedua pria itu membelakangi mereka. Alia merangkak perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai yang penuh pecahan botol. Namun, Om Hendra tiba-tiba berbalik arah karena merasa ada gerakan di belakangnya. Matanya yang tajam menangkap sosok Alia yang baru saja keluar dari bawah ranjang. Itu dia. Bima, dia ada di sana, teriak Om Hendra sambil menunjuk ke arah Alia. Alia langsung berdiri dan berlari menuju pintu baja yang masih terbuka sedikit. Namun, Bima jauh lebih cepat. Dengan satu lompatan besar, Bima berhasil menangkap tangan Alia dan menariknya dengan kasar hingga Alia jatuh tersungkur di atas lantai. Mau lari kemana lagi, sayang? Tanya Bima dengan senyum miring yang sangat menyeramkan. Ia mencengkeram rahang Alia dengan kuat, memaksa istrinya itu untuk menatapnya. Ternyata istriku yang manis ini sudah tahu terlalu banyak ya. Padahal aku ingin kamu pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, seperti ibumu dulu. Lepaskan aku. Mas, kamu iblis. Tega-teganya kamu melakukan ini padaku dan ibuku, teriak Alia sambil mencoba melepaskan cengkeraman Bima. Bima tertawa dingin. Iblis? Mungkin benar. Tapi iblis ini yang memberikan kenyamanan padamu selama 6 bulan terakhir, bukan? Semua kemewahan yang kamu nikmati itu berasal dari uang yang direncanakan oleh pamanku yang terhormat ini. Om Hendra melangkah mendekat dengan wajah yang kini tampak sangat angkuh. Sudahlah Alia, jangan melawan. Tanda tangani saja surat pengalihan ini, dan aku janji akan memberikanmu tempat tinggal yang layak di luar negeri. Kamu tidak akan kekurangan 1 sen pun. Bohong. Kalian hanya ingin membunuhku setelah mendapatkan tanda tanganku, balas Alia dengan nada berani meskipun air mata terus mengalir di pipinya. Tiba-tiba, Rian muncul dari kegelapan dan langsung menerjang Bima. Terjadi perkelahian hebat antara Rian dan Bima di tengah ruangan yang sempit itu. Rian yang lebih berpengalaman dalam pertarungan fisik mencoba mengunci gerakan Bima, namun Bima menggunakan peralatan medis yang tajam di meja untuk menyerang balik. Alia, lari, cari Nenek Sumi. Dia punya kunci gerbang rahasia di bawah kebun, teriak Rian sambil menahan lengan Bima yang mencoba menikamnya. Alia tidak membuang waktu. Ia segera berlari keluar dari kamar belakang, menyusuri lorong panjang yang gelap. Namun, Om Hendra ternyata tidak tinggal diam. Meskipun sudah tua, ia mengejar Alia dengan tongkatnya yang berat. Berhenti kamu, Alia. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini, teriak Om Hendra dari belakang. Alia berlari menuju dapur, mencari keberadaan Nenek Sumi. Suasana villa yang tadinya sunyi kini terasa seperti labirin maut. Di ruang tengah, Alia melihat beberapa pria berbadan tegap mengenakan pakaian hitam sedang berjaga. Mereka adalah orang-orang bayaran Om Hendra. Alia segera berbalik arah dan bersembunyi di balik tirai besar di ruang makan. Ia melihat Nenek Sumi sedang diseret oleh salah satu pria berbaju hitam itu ke arah gudang depan. Nenek Sumi tampak sudah lemas dengan wajah yang memar. Ya Allah! Berikan hamba kekuatan untuk menolong Nenek Sumi, doa Alia dalam hati. Ia melihat sebuah vas bunga besar dari keramik berada tepat di sampingnya. Dengan tangan yang gemetar, Alia mengambil vas itu. Saat pria berbaju hitam itu lewat di depan tirai tempatnya bersembunyi,
Alia menghantamkan vas tersebut ke kepala sang pria dengan sekuat tenaga. Pria itu langsung jatuh tersungkur tidak sadarkan diri. Alia segera menghampiri Nenek Sumi dan melepaskan ikatan di tangannya. "Nek, ayo kita pergi dari sini," bisik Alia. Nenek Sumi terengah-engah. Matanya berkaca-kaca melihat Alia. "Neng, kunci gerbangnya ada di saku pria ini. Ambil cepat," bisik Nenek Sumi. Alia merogoh saku pria yang pingsan itu dan menemukan sebuah kunci besar dengan gantungan kayu bertuliskan Gerbang Timur. Tanpa menunggu lama, Alia membantu Nenek Sumi berdiri dan mereka berdua berlari menuju pintu keluar samping. Namun, baru saja mereka sampai di ambang pintu, cahaya lampu senter yang sangat terang menyorot ke arah mereka dari arah halaman. Beberapa pria berbaju hitam lainnya sudah menunggu di sana dengan senjata di tangan mereka. "Mau pergi tanpa pamitan, keponakanku tersayang," suara Om Hendra terdengar dari arah tangga. Kali ini didampingi oleh Bima yang wajahnya sudah berlumuran darah, pertanda ia berhasil mengatasi Rian. Alia menoleh ke belakang dan melihat Bima menyeret tubuh Rian yang sudah lemas dan tidak berdaya. Alia terperangkap. Di depannya ada para penjaga bersenjata, dan di belakangnya ada suami serta pamannya yang sudah siap mengakhiri hidupnya. Harapan Alia seolah pupus di tengah kegelapan malam yang semakin mencekam. Alia berdiri mematung di ambang pintu. Napasnya terasa pendek dan tersengal-sengal. Di depannya, moncong senjata para penjaga berbaju hitam tampak mengkilap tertimpa cahaya senter, sementara di belakangnya, langkah kaki Bima yang berat menyeret tubuh Rian menciptakan suara gesekan yang memilukan. Suasana villa yang seharusnya menjadi saksi cinta kini benar-benar telah berubah menjadi penjara maut yang mencekam. Bima melemparkan tubuh Rian ke lantai marmer dengan sangat kasar. Rian terbatuk. Darah segar mengucur dari sudut bibirnya. Namun matanya masih menatap Alia dengan sisa tenaga yang ada. Alia ingin berlari menghampiri Rian. Namun Om Hendra segera menghalangi langkahnya dengan tongkat kayu mahoninya yang berat. "Jangan gegabah, Alia. Satu langkah salah, maka temanmu ini akan kehilangan nyawanya lebih cepat dari yang dijadwalkan," ancam Om Hendra dengan nada suara yang bergetar karena emosi yang meluap. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas bermaterai serta sebuah pulpen emas. "Tanda tangani ini sekarang. Jangan paksa kami melakukan cara yang lebih kasar lagi. Aku hanya ingin apa yang seharusnya menjadi hak keluarga Suryadinata, bukan disumbangkan ke panti asuhan yang tidak berguna itu," lanjut Om Hendra sambil menyodorkan kertas tersebut ke wajah Alia. Alia menatap surat pengalihan aset itu dengan penuh rasa jijik. "Jadi ini alasan kalian membunuh ibuku. Hanya karena harta dunia yang tidak akan kalian bawa mati," teriak Alia dengan suara yang pecah oleh tangisan. Bima melangkah maju. Wajahnya yang berlumuran darah membuatnya tampak seperti monster yang nyata. Dia memegang sebilah pisau bedah yang sangat tajam, hasil jarahannya dari kamar belakang tadi. "Sayang, jangan banyak bicara. Kesabaranku sudah habis. Tanda tangani sekarang, atau aku akan mulai membedah kulit asisten ayahmu ini inci demi inci di depan matamu sendiri," bisik Bima dengan suara yang sangat rendah namun penuh ancaman maut. "Ya Allah, berikan hamba jalan keluar. Tolong selamatkan kami," doa Alia dalam hati. Ia melirik ke arah tangan Nenek Sumi yang diam-diam sedang merogoh sesuatu dari balik kain kebaya tuanya. Nenek Sumi memberikan isyarat mata yang sangat cepat ke arah kotak sekring listrik yang berada di dinding sebelah kiri pintu dapur. Alia menyadari maksud Nenek Sumi. Ia harus mengalihkan perhatian mereka. Dengan tangan yang gemetar, Alia meraih pulpen emas itu dari tangan Om Hendra. "Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi lepaskan Mas Rian dan biarkan Nenek Sumi pergi dari sini," kata Alia pura-pura menyerah. Om Hendra tersenyum penuh kemenangan. "Bagus, begitu lebih baik. Bima, lepaskan pria itu sebentar. Kita dapatkan tanda tangannya dulu." Saat Bima sedikit melonggarkan cengkeramannya pada Rian untuk melihat proses penandatanganan, Nenek Sumi tiba-tiba melempar sebuah botol minyak tanah kecil yang ia simpan ke arah kotak sekring listrik tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat, Nenek Sumi memicu percikan dari korek api kayu yang sudah ia siapkan. Suara ledakan kecil terdengar disusul dengan semburan bunga api yang menyambar kotak listrik. Seketika, seluruh lampu di villa itu padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan tersebut.
hanya menyisakan cahaya rembulan yang sangat minim dari jendela. "Lari, Neng, lari ke arah gerbang timur," teriak Nenek Sumi di tengah kegelapan. Kekacauan terjadi seketika. Alia tidak membuang waktu. Ia menarik lengan Rian yang lemas dan membantunya berdiri. Mereka berlari menembus kegelapan, mengandalkan ingatan Alia tentang denah villa tersebut. Di belakang mereka, suara teriakan marah Bima dan perintah Om Hendra untuk menembak terdengar memecah keheningan malam. Suara letusan senjata api terdengar beberapa kali. Pelurunya menghantam dinding kayu dan vas bunga di sekitar Alia. Alia terus berlari melewati ruang makan, menuju pintu samping yang menuju ke kebun mawar. Ia bisa mendengar langkah kaki para penjaga yang mengejar mereka dengan sangat dekat. Di kebun mawar yang gelap, duri-duri tajam mencabik kulit kaki Alia yang tanpa alas. Namun ia tidak peduli. Ia terus memapah Rian menuju semak-semak tinggi yang menyembunyikan jalan setapak menuju gerbang timur. Kunci yang tadi ia ambil dari penjaga yang pingsan masih tergenggam erat di tangannya. "Mas Rian, tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai," bisik Alia sambil terus memacu langkahnya. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya lampu senter yang sangat kuat menyorot mereka dari arah depan. Bima rupanya sudah hafal dengan rute pelarian tersebut dan mengambil jalan pintas melalui balkon atas. Bima berdiri di atas sebuah gundukan batu besar dengan pistol di tangannya. "Sudah kubilang, Alia, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup," kata Bima sambil membidikkan senjatanya tepat ke arah dada Alia. Tepat sebelum Bima menarik pelatuknya, sebuah bayangan besar menerjang Bima dari arah samping. Itu adalah Nenek Sumi. Dengan sisa tenaganya, Nenek Sumi memeluk kaki Bima dan menariknya hingga Bima kehilangan keseimbangan. Pistol di tangan Bima meletus, namun pelurunya melesat jauh ke langit. "Lepaskan aku, Nenek tua sialan," teriak Bima sambil memukul punggung Nenek Sumi dengan gagang pistolnya. Nenek Sumi tidak melepaskan pelukannya. "Lari Neng, jangan menoleh ke belakang. Cepat," perintah Nenek Sumi dengan suara yang semakin melemah. Alia menangis sejadi-jadinya melihat Nenek Sumi dikeroyok oleh Bima dan beberapa anak buahnya yang baru sampai. Ia ingin kembali untuk menolong. Namun Rian menarik tangannya dengan kuat. "Jangan Alia. Pengorbanan Nenek Sumi akan sia-sia kalau kamu tertangkap sekarang. Kita harus sampai ke gerbang timur dan mencari bantuan," tegas Rian. Dengan hati yang hancur, Alia terus berlari melewati gerbang timur. Ia memasukkan kunci itu ke lubang gembok besar yang berkarat. Klik. Gembok itu terbuka. Alia dan Rian keluar dari area villa dan masuk ke dalam hutan pinus yang sangat lebat di luar pagar. Namun, pelarian mereka belum berakhir. Dari kejauhan, Alia melihat sorot lampu mobil yang mulai bergerak menyusuri jalan setapak di hutan tersebut. Bima dan Om Hendra tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Alia menyadari bahwa di dalam hutan ini, mereka harus bertahan hidup dengan tangan kosong sementara para pemburunya memiliki senjata dan kendaraan. "Ya Allah, lindungi Nenek Sumi di dalam sana, dan berikan kami kekuatan untuk sampai ke jalan raya," bisik Alia sambil terus menyeret langkahnya di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, sementara suara anjing pelacak mulai terdengar menggonggong di kejauhan. Sinopsis maut ini baru saja memasuki babak yang paling berdarah. Suara gonggongan anjing pelacak memecah kesunyian hutan pinus yang dingin dan mencekam. Alia terus berlari. Napasnya terasa seperti api yang membakar paru-parunya. Di sampingnya, Mas Rian bergerak dengan sangat payah. Langkah kakinya tidak lagi stabil karena darah yang terus merembes dari luka di perutnya. Tanah hutan yang licin akibat embun malam berkali-kali membuat mereka tergelincir. Namun ketakutan akan kematian memberikan mereka kekuatan tambahan yang tidak masuk akal. "Alia, kamu harus pergi sendiri. Aku hanya akan memperlambatmu," bisik Mas Rian dengan suara yang sangat lemah. Ia bersandar pada sebuah batang pohon besar. Tangannya menekan luka di perutnya yang semakin parah. "Tidak Mas, aku tidak akan meninggalkan Mas Rian sendirian di sini. Kita sudah berjanji untuk membongkar semuanya. Ya Allah, kuatkan hamba, tolong bantu kami sedikit lagi," jawab Alia dengan isak tangis yang tertahan. Ia merobek bagian bawah bajunya untuk membebat luka Mas Rian dengan kencang agar pendarahannya sedikit berkurang. Dari kejauhan,
Sorot lampu mobil jeep milik Bima tampak menyapu sela-sela pepohonan. Cahaya itu bergerak liar, mencari sosok mereka di balik kegelapan. Suara mesin mobil yang menderu keras terdengar semakin mendekat, menandakan bahwa Bima dan para anak buahnya sudah masuk ke jalan setapak hutan. Alia segera memapah Mas Rian kembali. Mereka masuk lebih jauh ke dalam semak-semak yang berduri, berusaha menjauh dari sumber cahaya tersebut. Namun, gonggongan anjing-anjing pelacak itu terdengar semakin histeris. Hewan-hewan itu telah mencium bau darah Mas Rian yang tercecer di tanah. Di sana, mereka ke arah jurang, teriak salah satu anak buah Bima dari kejauhan. Alia terkesiap. Jurang. Ia tidak menyadari bahwa hutan ini berakhir pada sebuah tebing curam yang di bawahnya terdapat aliran sungai yang sangat deras. Ia menoleh ke belakang dan melihat Bima berdiri di atas mobil jeepnya sambil memegang senapan laras panjang. Bima tampak sangat tenang, seolah sedang menikmati permainan berburu ini. Alia, tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Berikan dokumen itu sekarang, dan aku mungkin akan membiarkan kematianmu terasa sedikit lebih cepat. Suara Bima terdengar melalui megafon, menggema di seluruh penjuru hutan. Alia mencengkeram amplop coklat di balik bajunya. Dokumen ini adalah satu-satunya bukti kejahatan mereka. Jika ia menyerah, maka perjuangan ibunya dan pengorbanan nenek Sumi akan sia-sia. Alia melihat ke arah Mas Rian yang kini sudah hampir kehilangan kesadarannya. Mas, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus turun ke arah sungai, bisik Alia. Turun ke sungai itu sama saja dengan bunuh diri. Alia, arusnya sangat kuat di musim hujan seperti ini, kata Mas Rian sambil menatap aliran air yang berbuih putih di bawah tebing. Lebih baik mati di tangan Allah daripada mati di tangan iblis itu. Mas, jawab Alia dengan penuh keyakinan. Tepat saat itu, Bima melepaskan satu tembakan peringatan yang mengenai dahan pohon tepat di atas kepala mereka. Serpihan kayu menghantam bahu Alia. Bima mulai berjalan mendekat, diikuti oleh dua anjing pelacak yang ditarik oleh penjaga bertubuh besar. Ayo sayang, jangan buat aku marah. Kamu tahu aku tidak suka menunggu, kata Bima sambil menyeringai. Ia kini hanya berjarak sekitar 10 meter dari posisi Alia dan Mas Rian. Alia berdiri tegak. Ia menatap Bima dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kamu pikir kamu sudah menang, Mas? Kamu salah. Kebenaran tidak akan pernah terkubur meskipun kamu membunuhku malam ini, teriak Alia. Bima tertawa terbahak-bahak. Kebenaran. Di dunia ini, kebenaran hanya milik mereka yang memegang uang dan kekuasaan. Dan sekarang, aku memegang keduanya. Bima mengangkat senapannya, membidik tepat ke arah kepala Alia. Tangannya yang dingin bersiap menarik pelatuk. Namun, sebelum suara tembakan terdengar, sebuah suara klakson mobil yang sangat nyaring terdengar dari arah sisi lain hutan. Cahaya lampu yang sangat terang tiba-tiba muncul dari arah yang tidak terduga, membutakan pandangan Bima dan anak buahnya seketika. Tiba-tiba, rentetan tembakan terdengar bukan dari arah Bima, melainkan ke arah anak buah Bima. Kekacauan terjadi dalam sekejap. Bima tampak panik dan berusaha mencari perlindungan di balik mobil jeepnya. Alia melihat kesempatan itu. Ia tidak tahu siapa yang datang, namun ia tahu ini adalah satu-satunya celah untuk lolos. Dengan sisa tenaga yang ada, Alia menarik Mas Rian dan melompat ke arah lereng tebing yang curam, berguling-guling di antara semak dan bebatuan menuju ke arah sungai yang gelap. Suara teriakan Bima yang murka tenggelam oleh suara gemuruh air sungai. Alia merasakan tubuhnya menghantam air yang sangat dingin dan seketika semuanya menjadi gelap saat arus yang sangat kuat menyeret tubuh mereka berdua masuk ke dalam rahim sungai yang tak berujung. Apakah ini akhir dari perjuangan Alia? Ataukah Allah sedang memberikan jalan baru untuk membalaskan dendamnya? Dingin yang luar biasa menusuk hingga ke sumsum tulang saat tubuh Alia terhempas masuk ke dalam air yang gelap. Arus sungai yang sedang meluap itu menghantam tubuhnya tanpa ampun, membolak-balikan kesadarannya seperti selembar daun kering di tengah badai. Alia berusaha sekuat tenaga untuk tetap memegang tangan Mas Rian, namun kekuatan air jauh lebih besar dari tenaganya yang sudah terkuras habis. Satu hantaman keras di kepala membuat pandangan Alia berkunang-kunang. Ia merasakan paru-parunya mulai terisi air saat ia mencoba menghirup oksigen yang tidak ada.
Dalam keputusasaan yang mendalam, Alia hanya bisa menyerukan nama penciptanya di dalam hati. Ya Allah, jika ini adalah ajalku, biarkan aku membawa kebenaran ini bersamaku. Namun jika engkau masih memberiku kesempatan, tolong selamatkan kami. Kesadaran Alia perlahan menghilang. Hal terakhir yang ia rasakan adalah sebuah tarikan kuat pada kerah bajunya sebelum semuanya menjadi hitam pekat. Beberapa jam kemudian, Alia tersentak bangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan air sungai yang kotor dari mulutnya. Matanya yang pedih mencoba menangkap bayangan di sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di sungai. Ia berada di dalam sebuah gubuk tua yang sangat sederhana, diterangi oleh api unggun kecil di tengah ruangan. Alia mencoba duduk, namun kepalanya terasa sangat berat. Ia segera meraba balik bajunya. Napasnya terasa lega saat merasakan amplop coklat itu masih ada di sana, terbungkus plastik kedap air yang sempat diberikan Mas Rian sebelumnya. Ia menoleh ke samping dan melihat Mas Rian terbaring di atas tumpukan jerami dengan tubuh yang dibalut kain kusam. Wajah Mas Rian sangat pucat, namun dadanya masih terlihat naik turun perlahan. "Kamu sudah bangun, Neng?" Sebuah suara berat dan serak menyapa dari arah pintu gubuk. Alia tersentak dan melihat seorang pria parubaya dengan pakaian pemburu masuk sambil membawa beberapa ekor ikan. Pria itu memiliki bekas luka bakar di wajahnya yang membuatnya tampak sangat garang. "Siapa Bapak?" tanya Alia dengan suara yang nyaris hilang. Pria itu meletakkan ikannya dan duduk di dekat api unggun. "Nama saya Galang. Saya yang menarik kalian dari sungai tadi malam. Kalian sangat beruntung. Biasanya tidak ada yang selamat jika sudah jatuh ke jeram di bawah tebing itu," jawab pria itu tanpa menatap Alia. Alia menatap pria itu dengan penuh kecurigaan. Apakah ini orang suruhan Om Hendra? Atau ini adalah penyelamat misterius yang menembaki anak buah Bima di hutan tadi? "Bapak yang menolong kami di hutan pinus?" tanya Alia lagi. Galang terdiam sejenak. Lalu ia menatap Alia dengan mata yang sangat tajam. "Saya tidak suka bicara banyak, Neng. Makanlah ikan ini jika ingin punya tenaga untuk lari lagi. Suami kamu dan orang-orangnya sedang menyisir pinggiran sungai saat ini. Mereka tidak akan lama lagi sampai ke sini." Alia merasa jantungnya kembali berdegup kencang. Ketakutan itu belum berakhir. Ia mendekati Galang dengan penuh harap. "Pak Galang, tolong kami. Kami sedang dikejar oleh orang-orang yang sangat jahat. Mereka sudah membunuh ibu saya dan sekarang mereka ingin membunuh saya juga." Galang menghela napas panjang. "Saya tahu siapa mereka. Hendra Suryadinata adalah pria yang membuat wajah saya menjadi seperti ini 10 tahun yang lalu. Dia menghancurkan hidup saya karena saya menolak menjual tanah keluarga untuk proyek propertinya." Alia terperangah. Ternyata korban kebiadaban Om Hendra ada di mana-mana. Ia merasa memiliki sekutu baru di tengah keputusasaan ini. "Pak, di dalam amplop ini ada bukti kejahatan mereka. Tolong bantu kami sampai ke kantor polisi di kota." "Jangan bodoh, Neng," kata Galang sambil berdiri dan memadamkan api unggun dengan kakinya. "Polisi di daerah ini sudah ada di bawah jempol Hendra. Mereka tidak akan membantu kalian. Kita harus menuju ke arah perbatasan provinsi melalui jalur tikus di atas gunung. Hanya di sana kalian punya peluang untuk selamat." Tiba-tiba, suara deru mesin mobil jeep terdengar dari kejauhan. Suara itu sangat familiar di telinga Alia. Itu adalah mobil Bima. Suara gonggongan anjing pelacak juga terdengar semakin jelas, merayap di antara pepohonan di sekitar gubuk. "Mereka sudah di sini," bisik Galang sambil mengambil sebuah senapan tua dari balik tumpukan kayu. "Cepat bangunkan temanmu itu. Kita harus keluar lewat pintu belakang sebelum anjing-anjing itu mencium bau kalian di gubuk ini." Alia segera mengguncang tubuh Mas Rian dengan panik. "Mas, bangun Mas. Kita harus lari lagi. Bima sudah datang," bisik Alia di telinga Rian. Mas Rian membuka matanya dengan susah payah. Ia merintih kesakitan saat Alia mencoba membantunya berdiri. Galang ikut membantu memapah Rian, membawa mereka keluar melalui pintu rahasia yang tertutup semak belukar di belakang gubuk. Tepat saat mereka masuk ke dalam rimbunnya hutan, suara pintu gubuk didobrak terdengar sangat keras. Alia menoleh sedikit dan melihat Bima masuk ke dalam gubuk dengan pistol yang sudah siap menembak.
Bima tampak sangat berantakan. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang meluap-luap. Alia tahu mereka masih di sini. Jejak kakinya masih basah. Cari mereka sampai ketemu. Jangan biarkan mereka lolos ke arah gunung, teriak Bima kepada anak buahnya. Alia, Mas Rian, dan Galang kini harus mendaki jalur gunung yang sangat curam dan licin dalam kondisi yang sudah sangat payah. Di bawah mereka, cahaya senter anak buah Bima tampak menyebar seperti ribuan mata iblis yang sedang berburu. Pertarungan antara hidup dan mati ini kini berpindah ke puncak gunung yang dingin, di mana satu langkah salah akan membawa mereka kembali ke tangan sang predator. Alia hanya bisa terus melangkah, meskipun setiap sel di tubuhnya berteriak untuk menyerah. Ia tahu, di puncak gunung itu, rahasia terbesar Bima akan segera terbongkar sepenuhnya. Angin kencang bersiul di antara celah bebatuan cada saat Alia, Mas Rian, dan Pak Galang merayap mendaki lereng gunung yang semakin curam. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti pandangan dan membuat suhu udara merosot tajam. Alia bisa merasakan jemari tangannya mulai membiru karena kedinginan. Namun ia terus mencengkeram lengan Mas Rian yang napasnya semakin satu-satu. Setiap langkah terasa seperti memikul beban bertonton beratnya. Namun deru mesin jeep di bawah sana menjadi pengingat bahwa maut sedang mengintai tepat di belakang mereka. Tahan sedikit lagi, Mas Rian. Ya Allah, beri kami kekuatan, bisik Alia dengan bibir yang gemetar. Ia menoleh ke belakang, melihat Pak Galang yang sedang sibuk menutupi jejak kaki mereka dengan ranting pohon dan tanah kering. Pria parubaya itu tampak sangat ahli dalam urusan melarikan diri di tengah hutan liar. Pak Galang, berapa lama lagi kita sampai di perbatasan? Tanya Alia dengan suara yang nyaris tertelan angin. 2 jam lagi jika kita terus bergerak tanpa henti, Neng. Tapi masalahnya, anjing-anjing itu tidak akan bisa dikelabui hanya dengan menutupi jejak. Mereka mencium aroma darah temanmu ini. Jawab Pak Galang sambil menunjuk ke arah kain pembebat luka Mas Rian yang sudah berubah menjadi merah pekat. Tiba-tiba, suara tembakan menyalak dari arah bawah lereng. Pelurunya menghantam bongkahan batu besar hanya beberapa meter di atas kepala Pak Galang. Suara itu menggema di seluruh lembah, menciptakan efek gema yang sangat menakutkan. Alia, menyerahlah. Kamu hanya akan mati kedinginan di atas sana. Berikan dokumen itu dan aku akan membiarkan temanmu mendapatkan perawatan medis, teriak Bima. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah ia sudah mulai mendaki lereng tersebut dengan berjalan kaki. Bima tampak sudah kehilangan akal sehatnya. Obsesinya terhadap harta warisan keluarga Suryadinata telah mengubahnya menjadi manusia yang sama sekali tidak memiliki nurani. Alia melihat ke arah Pak Galang yang kini sedang menyiapkan senapan tuanya. Neng, teruslah mendaki menuju puncak. Di sana ada sebuah jembatan gantung tua yang menghubungkan 2 puncak gunung ini. Seberangi jembatan itu dan potong talinya setelah kalian sampai di seberang. Saya akan menahan mereka di sini, perintah Pak Galang dengan nada bicara yang sangat tenang. Tapi Pak, Bapak bisa mati kalau sendirian melawan mereka, bantah Alia dengan mata yang berkaca-kaca. 10 tahun saya menunggu saat seperti ini, Neng. Hendra sudah mengambil semuanya dari saya, wajah saya, keluarga saya, dan harga diri saya. Hari ini, saya akan memastikan setidaknya satu rencananya gagal total. Sekarang lari, cepat. Gerta Pak Galang sambil mendorong bahu Alia agar terus bergerak. Alia tidak punya pilihan. Dengan isak tangis yang tertahan, ia kembali memapah Mas Rian. Mereka mendaki di antara kabut yang semakin pekat, meninggalkan Pak Galang yang kini sudah mengambil posisi tiarap di balik bebatuan. Tak lama kemudian, suara baku tembak sengit pecah di belakang mereka. Alia mendengar teriakan kesakitan dari anak buah Bima, disusul dengan geraman anjing yang sepertinya terkena tembakan Pak Galang. Terus jalan Alia, jangan menoleh. Rintih Mas Rian yang kini sudah menyeret kakinya di atas tanah. Mereka akhirnya sampai di puncak pertama. Di depan mata Alia, terbentang sebuah jembatan gantung tua yang terbuat dari kayu dan tali tambang yang sudah mulai lapuk. Di bawah jembatan itu adalah jurang yang sangat dalam dengan kabut yang menutupi dasarnya. Jembatan itu tampak sangat rapuh. Berayun-ayun liar ditiup angin kencang. Ya Allah, lindungi kami, bisik Alia sambil mulai melangkahkan kakinya ke atas jembatan.
Kayu alas jembatan itu berderit mengerikan, seolah siap patah kapan saja. Alia memegang tali pegangan dengan sangat kuat, sementara Mas Rian merangkak di belakangnya karena sudah tidak sanggup lagi berdiri. Setiap langkah terasa seperti bertaruh nyawa. Di tengah jembatan, sebuah papan kayu tiba-tiba patah dan jatuh ke dalam jurang. Alia menjerit kecil, tubuhnya limbung, namun ia berhasil mempertahankan pegangannya. Ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa cahaya senter Bima sudah sampai di puncak pertama, tepat di pangkal jembatan. Bima muncul dari balik kabut dengan wajah yang beringas. Ia memegang sebuah belati tajam di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Anak buahnya sepertinya sudah tertahan atau mungkin sudah dibereskan oleh Pak Galang, karena Bima kini tampak sendirian. Mau lari kemana lagi, Alia? Tanya Bima sambil tertawa histeris. Ia mulai melangkah masuk ke atas jembatan gantung tersebut. Gerakannya membuat jembatan semakin berguncang hebat. Berhenti, Mas. Jangan mendekat atau aku akan menjatuhkan diri ke jurang bersama dokumen ini. Ancam Alia sambil mengangkat amplop coklat itu tinggi-tinggi di atas jurang. Bima berhenti sejenak. Matanya menatap lapar ke arah amplop tersebut. Kamu tidak akan berani melakukan itu, Alia. Kamu terlalu pengecut untuk mati. Tahu tidak, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Kamu jauh lebih cantik daripada ibumu saat terakhir kali aku melihatnya di kamar belakang. Alia tertegun. Apa maksudmu, Mas? Kamu pernah bertemu ibuku sebelum kita menikah? Tanya Alia dengan jantung yang berdegup kencang. Bima menyeringai. Sebuah seringai yang mengungkapkan rahasia paling kelam yang pernah Alia dengar. Hendra tidak memberitahumu ya? Aku bukan cuma sekadar dokter yang disewa. Aku adalah orang yang menyuntikkan dosis terakhir ke tubuh ibumu saat kecelakaan itu terjadi. Akulah yang memastikan ibumu tidak akan pernah bangun lagi dari meja operasi di rumah sakit malam itu. Dunia Alia seolah berhenti berputar. Kebenaran yang sangat pahit itu menghantamnya lebih keras daripada arus sungai semalam. Pria yang selama ini tidur di sampingnya adalah pembunuh langsung ibunya. Kemarahan yang luar biasa tiba-tiba meledak di dalam dada Alia. Ia tidak lagi merasa takut. Yang ada hanyalah keinginan kuat untuk memberikan keadilan bagi ibunya. Alia melirik ke arah Mas Rian yang rupanya sudah memegang sebuah pisau kecil yang diberikan Pak Galang tadi. Mas Rian memberikan kode mata ke arah tali tambang utama jembatan yang ada di dekat Alia. Alia mengerti. Ia harus memotong tali itu saat Bima berada di posisi yang tepat. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menang setelah tahu semua ini? Mas, teriak Alia sambil merogoh saku roknya, mencari sesuatu yang tajam. Ia menemukan gunting kuku besi yang tajam yang selalu ia bawa di dalam tas kecilnya. Bima mulai berjalan mendekat lagi. Langkahnya semakin cepat karena merasa Alia sudah terpojok. Berikan dokumen itu sekarang, Alia. Tepat saat Bima berada di tengah jembatan, Mas Rian menggunakan sisa tenaganya untuk menusuk kaki Bima dari bawah. Bima berteriak kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, Alia memotong serat-serat tali tambang utama dengan gunting kuku dan menariknya dengan sekuat tenaga hingga tali itu terurai. Suara tali tambang yang putus terdengar seperti letusan senapan. Jembatan gantung itu miring seketika. Bima terpeleset dan bergelantungan di satu tali yang tersisa, tepat di atas jurang maut. Alia dan Mas Rian yang sudah berada dekat dengan ujung jembatan di puncak kedua berhasil melompat ke daratan yang stabil tepat sebelum bagian jembatan mereka runtuh. Alia, tolong aku, sayang, teriak Bima dengan nada yang kini berubah menjadi penuh permohonan. Ia bergelantungan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencoba mencengkeram papan kayu yang licin. Alia berdiri di tepi jurang, menatap suaminya yang sedang meregang nyawa. Di tangannya, ia memegang bukti yang akan menghancurkan Om Hendra selamanya. Ia menatap mata Bima yang kini penuh dengan ketakutan murni, jenis ketakutan yang sama yang dirasakan ibunya dulu sebelum meninggal. Namun, sebelum Alia mengambil keputusan untuk menolong atau membiarkannya, sebuah suara langkah kaki lain terdengar dari balik kabut di puncak kedua, tepat di belakang Alia. Seseorang yang sangat tidak terduga muncul dengan senjata yang ditodongkan ke arah kepala Alia. Alia menoleh dengan gerak pelan. Jantungnya seakan berhenti berdenyut saat melihat moncong pistol hitam yang dingin itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari keningnya.
Di balik kabut yang menyelimuti puncak gunung, sesosok pria melangkah maju dengan angkuh. Pakaian mahalnya kini tampak kotor oleh tanah dan noda darah. Namun tatapan matanya tetap memancarkan keserakahan yang tidak terbatas. Om Hendra, bisik Alia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena dingin, melainkan karena kengerian melihat paman kandungnya sendiri berdiri di sana dengan senyum iblis yang tersungging di bibirnya. Selamat malam, keponakanku tersayang. Ternyata kamu jauh lebih lincah daripada yang aku duga. Kamu benar-benar mewarisi kegigihan ibumu, Almira. Sayangnya, kegigihan itu hanya akan membawamu ke lubang kubur yang lebih dalam, kata Om Hendra dengan nada bicara yang sangat tenang, seolah ia sedang tidak menodongkan senjata pembunuh. Di belakang Alia, suara rintihan Bima terdengar semakin memilukan. Bima masih bergelantungan pada satu utas tali tambang yang tersisa. Tubuhnya terombang-ambing di atas jurang yang gelap. Hendra, tolong aku. Tarik aku ke atas. Hendra, teriak Bima dengan suara yang pecah. Om Hendra melirik sekilas ke arah Bima tanpa sedikit pun rasa kasihan. Diamlah Bima. Kamu sudah gagal total. Tugasmu hanya menikahi Alia dan mengambil tanda tangannya. Tapi kamu justru membiarkan dirimu jatuh dalam permainan bodoh ini. Kamu adalah pion yang sudah tidak berguna lagi. Bima terbelalak tidak percaya. Kamu tega melakukan ini setelah semua pekerjaan kotor yang aku selesaikan untukmu, rintih Bima. Hendra tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat kering dan mengerikan. Kamu hanyalah seorang dokter pecundang yang butuh uang. Bima, orang-orang seperti kamu sangat mudah ditemukan di luar sana. Sekarang, biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan pewaris tunggal Suryadinata ini. Om Hendra kembali memusatkan perhatiannya kepada Alia. Serahkan amplop itu sekarang. Alia, jika kamu menurut, aku mungkin akan memberimu kematian yang tidak menyakitkan. Tapi jika tidak, aku akan memastikan Mas Rian MU ini mati perlahan-lahan di depan matamu sendiri. Alia melirik ke arah Mas Rian yang terbaring lemas tidak jauh dari kakinya. Rian mencoba menggerakkan tangannya, namun ia terlalu lemah untuk melawan. Alia mencengkeram amplop coklat di tangannya dengan sangat kuat. Ia merasa benar-benar terdesak. Di depannya ada paman yang ingin membunuhnya, dan di belakangnya ada suami yang sedang meregang nyawa. Om, kenapa Om tega melakukan ini? Kami ini keluarga. Isak Alia. Keluarga. Jangan buat aku tertawa. Alia, ayahmu, pria sombong itu, selalu menganggapku sebagai benalu. Dia tidak pernah memberiku posisi penting di perusahaan. Dan ibumu, dia terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia tahu semua kecuranganku dan berniat melaporkanku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melenyapkan mereka semua, termasuk kamu, jawab Om Hendra dengan amarah yang mulai terpancar dari wajahnya. Tiba-tiba, dari arah belakang Om Hendra, sebuah bayangan muncul dengan sangat cepat. Itu adalah Pak Galang. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka akibat baku tembak sebelumnya, Pak Galang berhasil menyelinap melalui jalan tikus dan kini ia menerjang Om Hendra dari arah samping. Suara letusan pistol meledak di udara saat Om Hendra terdorong jatuh. Pelurunya melesat tipis di samping telinga Alia. Om Hendra dan Pak Galang berguling-guling di atas tanah yang berbatu, saling berebut penguasaan senjata. Mas Rian, ayo bangun. Bisik Alia sambil mencoba menarik tubuh Mas Rian menuju tempat yang lebih aman. Namun, di tengah perkelahian itu, tali tambang tempat Bima bergelantungan mulai mengeluarkan suara serat yang terputus. Krek! Tali itu sudah tidak sanggup lagi menahan beban tubuh Bima yang meronta-ronta. Alia, tolong aku, jerit Bima untuk terakhir kalinya. Alia menoleh ke arah jembatan yang runtuh itu. Di satu sisi, ia ingin membiarkan Bima jatuh sebagai hukuman atas semua kejahatannya. Namun di sisi lain, bayangan Nenek Sumi yang selalu mengajarkannya tentang kasih dan ampunan tiba-tiba terlintas di pikirannya. Meskipun Bima adalah iblis, Alia merasa tidak sanggup melihat seseorang mati di depan matanya tanpa mencoba menolong. Alia merangkak menuju tepi jurang. Tangannya menjulur untuk meraih ujung tali yang masih dipegang Bima. Namun tepat saat jarinya hampir menyentuh tali tersebut, Om Hendra berhasil melepaskan diri dari Pak Galang.
Ia berdiri dengan wajah yang penuh amarah dan kembali menodongkan pistolnya ke arah Alia. Biarkan dia jatuh. Alia, berikan dokumen itu sekarang, teriak Om Hendra. Pada saat yang krusial itu, sebuah suara sirene polisi terdengar dari arah lembah di bawah puncak gunung. Lampu biru dan merah mulai terlihat menembus kabut tebal, menandakan bahwa bantuan akhirnya tiba. Rupanya Pak Galang sempat menghubungi rekan-rekan lamanya di kepolisian kota sebelum melakukan pendakian maut ini. Om Hendra panik. Ia menyadari waktunya sudah habis. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu menang, raung Om Hendra. Om Hendra menarik pelatuk pistolnya ke arah Alia. Namun, tepat sebelum peluru itu keluar, Pak Galang melemparkan sebuah batu besar ke arah tangan Om Hendra. Tembakan itu meleset dan justru menghantam tali tambang terakhir tempat Bima bergelantungan. Putusnya tali itu mengakibatkan jembatan runtuh sepenuhnya. Bima jatuh ke dalam jurang maut dengan teriakan yang sangat panjang sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan kabut. Alia terpaku, menatap ke arah kekosongan jurang dengan napas yang terhenti. Om Hendra yang melihat rencananya hancur berantakan, mencoba melarikan diri ke arah semak-semak. Namun para petugas polisi sudah mengepung puncak gunung dari berbagai arah. Jangan bergerak. Letakkan senjata atau kami tembak, teriak salah satu petugas polisi melalui pengeras suara. Alia ambruk di atas tanah. Ia memeluk Mas Rian yang kini sudah pingsan sepenuhnya. Air matanya mengalir deras, membasahi amplop coklat yang masih ia genggam erat. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang sangat panjang. Namun, saat para petugas polisi mendekat untuk mengamankan Om Hendra, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi dari arah villa maut di bawah sana. Api membumbung tinggi ke angkasa, melahap seluruh bangunan yang menyimpan banyak rahasia kelam tersebut. Alia menyadari bahwa Bima atau anak buahnya mungkin telah memasang bom waktu untuk menghilangkan jejak jika rencana mereka gagal. Tunggu, di mana Nenek Sumi? Tanya Alia dengan nada histeris saat teringat wanita tua itu masih berada di area villa saat mereka lari tadi. Alia menatap kobaran api di kejauhan dengan perasaan cemas yang luar biasa. Apakah Nenek Sumi berhasil selamat? Ataukah ia menjadi korban terakhir dari keserakahan Om Hendra? Dan yang lebih menakutkan, Alia melihat Om Hendra tersenyum licik saat ia diborgol, seolah ia masih memiliki kartu as yang belum ia keluarkan. Rahasia ini belum benar-benar berakhir malam ini. Suasana di puncak gunung berangsur-angsur menjadi riuh oleh suara deru baling-baling helikopter tim penyelamat yang memecah kesunyian malam. Cahaya lampu sorot yang sangat kuat menyapu permukaan tanah, menerangi sisa-sisa kehancuran jembatan gantung yang kini hanya menyisakan tali-tali putus yang melambai ditiup angin. Alia duduk bersimpuh di atas tanah yang dingin, memeluk erat tubuh Mas Rian yang sudah tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya mati rasa. Matanya hanya menatap kosong ke arah kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari arah villa maut di kejauhan. Beberapa petugas medis segera menghampiri Alia dan Mas Rian. Mereka bergerak dengan sangat cepat, memberikan bantuan oksigen dan membalut luka-luka Mas Rian yang sangat parah. Alia hanya bisa pasrah saat tangannya yang gemetar dipandu oleh seorang petugas polisi untuk berdiri dan menjauh dari tepi jurang. Nyonya Alia, Anda sudah aman sekarang. Tolong ikut kami ke bawah, kata petugas polisi itu dengan nada suara yang menenangkan. Alia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata kembali mengucur deras di pipinya. Nenek Sumi. Pak, tolong cari Nenek Sumi. Dia masih ada di sana saat villa itu meledak. Isak Alia sambil menunjuk ke arah kobaran api yang masih menyala di kaki gunung. Petugas polisi itu saling pandang. Lalu salah satu dari mereka mengangguk. Tim evakuasi sudah berada di lokasi ledakan. Nyonya, kami akan melakukan yang terbaik. Sekarang, fokuslah pada keselamatan Anda sendiri dan teman Anda ini. Saat Alia sedang dituntun menuju mobil ambulans yang menunggu di jalur bawah, ia melewati Om Hendra yang sedang digiring oleh dua petugas polisi dengan tangan terborgol di belakang punggung. Meskipun dalam kondisi terpojok, Om Hendra tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, pria tua itu justru berhenti tepat di depan Alia dan menatapnya dengan senyum miring yang sangat tajam. Kamu pikir ini sudah selesai, Alia? Bisik Om Hendra saat jarak mereka hanya terpaut beberapa inci. Suaranya terdengar sangat rendah dan dingin, sanggup membuat bulu kuduk Alia berdiri.
Diam kau, pembunuh. Kau akan membusuk di penjara seumur hidupmu, balas Alia dengan penuh keberanian, meskipun suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Om Hendra tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat sinis di tengah suara sirene. Kamu terlalu lugu, keponakanku. Kematian orang tuamu, rahasia Almira, dan semua yang terjadi malam ini hanyalah permukaan kecil dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukan ini semua sendirian? Alia tertegun. Langkah kakinya terhenti seketika. Apa maksudmu, Om? Siapa lagi yang terlibat? Tanya Alia menuntut jawaban. Tanya pada ayahmu. Jika kamu bisa bertemu dengannya di alam sana. Ada rahasia yang tidak pernah diceritakan ibumu kepadamu tentang siapa sebenarnya keluarga Suryadinata, kata Om Hendra sebelum akhirnya ia ditarik dengan paksa oleh petugas polisi masuk ke dalam mobil tahanan. Kata-kata Om Hendra meninggalkan tanda tanya besar yang menghantam benak Alia. Ya Allah, rahasia apa lagi yang mereka sembunyikan? Siapa sebenarnya dalang dibalik semua pengkhianatan ini jika Om Hendra bukan satu-satunya pemain? Perjalanan menuju rumah sakit kota terasa sangat panjang bagi Alia. Di dalam ambulans, ia terus menggenggam tangan Mas Rian yang dipasangi berbagai selang medis. Pak Galang ikut berada di dalam ambulans. Ia duduk di sudut sambil membersihkan luka di wajahnya dengan kasa steril. Pak Galang, apa Bapak tahu apa yang dimaksud oleh Om Hendra tadi? Tanya Alia dengan nada cemas. Pak Galang menatap Alia dengan mata yang sangat letih. Neng, dunia bisnis yang dijalankan ayahmu dulu sangatlah gelap. Banyak orang yang merasa dirugikan saat ayahmu melakukan ekspansi besar-besaran. Tapi saya tidak pernah menyangka jika musuh itu justru ada di dalam lingkaran keluarga sendiri. Untuk sekarang, jangan pikirkan itu dulu. Nyawa Neng dan Rian lebih berharga, jawab Pak Galang. Setibanya di rumah sakit, Mas Rian segera dilarikan ke ruang operasi darurat. Alia ditinggal sendirian di ruang tunggu yang sepi dan berbau antiseptik tajam. Ia duduk di kursi plastik yang kaku, masih dengan pakaian yang robek dan kotor. Di pangkuannya, amplop coklat itu masih terasa sangat berat, seolah menyimpan beban seluruh dunia. Dengan tangan yang masih gemetar, Alia perlahan membuka amplop tersebut untuk pertama kalinya dengan lebih teliti. Di bawah cahaya lampu neon rumah sakit yang berkedip, ia mulai membaca satu persatu dokumen yang ada di dalamnya. Ada sebuah buku catatan kecil milik ibunya yang luput dari perhatiannya tadi. Alia membuka halaman demi halaman buku catatan itu. Tulisannya terlihat sangat terburu-buru, seolah ibunya sedang dikejar waktu saat menuliskannya. Di halaman terakhir, terdapat sebuah nama yang dicoret berkali-kali dengan tinta merah. Nama itu bukan nama Bima, bukan pula nama Om Hendra. Nama itu adalah sebuah inisial, yaitu Tuan J. Siapa Tuan J? Bisik Alia pada dirinya sendiri. Di bawah inisial tersebut, ibunya menuliskan sebuah kalimat yang sangat mengerikan. Jangan pernah percaya pada pengacara keluarga. Dia adalah tangan kanan Tuan J. Alia tersentak. Pengacara keluarga Suryadinata selama puluhan tahun adalah Pak Danu. Pria yang selama ini membantu Alia mengurus semua dokumen administrasi setelah kematian orang tuanya. Pak Danu jugalah yang merekomendasikan Bima sebagai calon suami untuk Alia dengan alasan agar ada pria mapan yang bisa menjaga aset perusahaan. Ya Allah, jadi semuanya sudah diatur sejak awal. Pernikahanku dengan Bima adalah skenario yang disusun oleh Pak Danu dan Tuan J. Gumam Alia dengan rasa ngeri yang luar biasa. Tiba-tiba, ponsel Alia yang ia simpan di saku jaket Pak Galang bergetar. Ia baru ingat bahwa Pak Galang sempat menyelamatkan ponselnya saat di sungai tadi. Ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Alia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol terima. Halo, suara Alia terdengar sangat lemah. Tidak ada suara di seberang sana selama beberapa detik. Hanya terdengar suara napas yang teratur dan sangat berat. Kemudian, sebuah suara pria parubaya yang sangat berwibawa namun dingin mulai berbicara. Alia Suryadinata. Selamat karena telah bertahan hidup malam ini. Kamu baru saja membuktikan bahwa darah Suryadinata memang sangat kuat mengalir di tubuhmu. Tapi saran saya, serahkan dokumen itu kepada Pak Danu malam ini juga jika kamu ingin Nenek Sumi tetap bernapas besok pagi, kata pria itu.
Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Kamu siapa? Di mana Nenek Sumi? Teriak Alia di tengah ruang tunggu yang sunyi. Panggil saya Tuan J, Nenek Sumi ada di tangan yang aman untuk saat ini. Tapi ingat Alia, kesabaranku jauh lebih kecil daripada kesabaran pamanmu yang bodoh itu. Aku akan menunggumu di gedung tua di ujung dermaga 2 jam lagi. Datanglah sendirian atau kamu akan menerima potongan jari pelayan setiamu itu satu persatu. Ancam pria itu sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Alia menatap layar ponselnya dengan tatapan horor. Rahasia di balik pintu kamar belakang ternyata hanyalah awal dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan mematikan. Sekarang, ia harus memilih antara menyelamatkan bukti kejahatan ibunya atau menyelamatkan nyawa Nenek Sumi yang sudah mengorbankan segalanya untuknya. Di tengah lorong rumah sakit yang remang-remang, Alia menyadari bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Denting jam dinding di ruang tunggu rumah sakit terdengar seperti suara palu yang menghantam peti mati bagi Alia. Setiap detiknya terasa mencekik, membawa beban rasa bersalah yang semakin berat di pundaknya. Ia menatap ke arah pintu ruang operasi yang masih tertutup rapat, di mana Mas Rian sedang berjuang melawan maut. Namun, di dalam genggamannya, ponsel itu terus mengingatkannya pada ancaman Tuan Ji yang mengerikan. Nenek Sumi, wanita tua yang telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya, kini berada di ujung tanduk karena keserahan manusia-manusia iblis tersebut. Alia berdiri dengan kaki yang masih lemas. Ia tahu ia tidak bisa menunggu Mas Rian bangun. Ia harus mengambil keputusan sekarang. Ya Allah, bimbing langkah hamba. Hamba tidak ingin kehilangan siapapun lagi malam ini. Bisik Alia sambil menyeka air mata yang membasahi pipinya yang kotor. Ia melirik ke arah Pak Galang yang sedang tertidur lelap di kursi panjang karena kelelahan yang luar biasa. Alia tidak tega membangunkannya. Ia perlahan bangkit, memastikan amplop coklat itu tersimpan aman di balik jaketnya, dan melangkah keluar dari rumah sakit menuju kegelapan jalanan kota. Udara malam di kota pelabuhan ini terasa sangat lembab dan berbau karat, menambah kesan suram pada perjalanannya. Alia menghentikan sebuah taksi tua yang lewat dan meminta supirnya untuk mengantarkannya ke dermaga ujung, tempat gedung-gedung tua yang sudah lama ditinggalkan berdiri dengan angkuh. Sepanjang perjalanan, pikiran Alia berkecamuk. Ia teringat kembali pada Pak Danu, pengacara yang sudah ia anggap sebagai paman sendiri. Betapa rapi pria itu menyusun skenario kehancuran hidupnya. Setiap nasihat hukum, setiap senyum ramah, ternyata adalah racun yang disuntikan secara perlahan ke dalam hidup Alia. Taksi itu berhenti di sebuah area yang sangat gelap, jauh dari lampu-lampu jalan. Supirnya tampak ragu-ragu untuk menurunkan Alia di sana. "Neng, yakin mau turun di sini? Tempat ini rawan sekali," kata sang supir dengan nada cemas. Alia hanya mengangguk pelan dan membayar ongkosnya tanpa banyak bicara. Begitu taksi itu menghilang, kesunyian yang mencekam langsung menyergapnya. Suara deburan ombak yang menghantam tiang-tiang dermaga terdengar seperti bisikan kematian. Alia berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan lubang air, menuju sebuah gudang besar bernomor 7 yang lampunya menyala samar-samar. Ia sampai di depan pintu gudang yang terbuat dari seng tua. Dengan tangan yang gemetar hebat, Alia mendorong pintu tersebut. Suara derit logam yang sangat nyaring membelah kesunyian gudang. Di dalam sana, ruangan itu sangat luas dan dipenuhi oleh peti-peti kemas yang sudah berkarat. Di tengah ruangan, di bawah lampu bohlam yang berayun-ayun, Alia melihat seorang pria sedang duduk di sebuah kursi kayu. Pria itu mengenakan setelan jas yang sangat rapi, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Begitu pria itu menoleh, jantung Alia seolah berhenti berdetak. "Pak Danu," desis Alia dengan nada penuh kebencian. Pria itu berdiri dan tersenyum dengan sangat tenang. Senyum yang sama yang dulu sering memberikan ketenangan palsu bagi Alia. "Halo, Alia. Kamu datang tepat waktu. Saya selalu tahu bahwa kamu adalah anak yang sangat berbakti," kata Pak Danu sambil melangkah mendekat. "Di mana Nenek Sumi?" "Pak, jangan banyak bicara. Berikan nenek padaku sekarang juga," teriak Alia sambil mencengkeram amplop di balik jaketnya. Pak Danu tertawa kecil. Suara tawanya menggema di seluruh gudang. "Sabar, Alia. Bisnis adalah urusan pertukaran yang adil.
Berikan dulu dokumen itu padaku. Tuan J ingin memastikan semua bukti tentang masa lalu ayahnya sudah musnah sepenuhnya malam ini. Tuan J itu siapa? Pak, kenapa dia begitu takut dengan dokumen ibuku? Tanya Alia menuntut penjelasan. Seseorang dari kegelapan di balik peti kemas mulai melangkah maju. Suara langkah sepatunya terdengar sangat berwibawa. Itu bukan Om Hendra, bukan pula Bima. Pria itu bertubuh tegap, mengenakan jubah hitam panjang, dan separuh wajahnya tertutup oleh bayangan topi yang ia kenakan. Karena dokumen itu bukan cuma soal harta, Alia, suara pria itu berat dan berwibawa, persis seperti suara di telepon tadi. Di dalam amplop itu terdapat kunci akses digital untuk sebuah akun rahasia di Bank Swiss, tempat ayahmu menyimpan semua bukti kejahatan tambang ilegal yang melibatkan orang-orang besar di negeri ini. Termasuk rahasia tentang bagaimana ibumu sebenarnya tidak pernah mencintaimu, melainkan hanya memanfaatkanmu sebagai brankas hidup. Alia terperangah. Kebohongan baru apa lagi yang pria ini coba tanamkan di kepalanya? Jangan menghina ibuku. Ibuku adalah wanita paling suci di dunia ini, raung Alia. Pria itu akhirnya berdiri tepat di bawah lampu. Saat ia mengangkat kepalanya, Alia tersentak mundur hingga menabrak peti kemas di belakangnya. Wajah pria itu sangat mirip dengan foto ayahnya yang ada di rumah, namun dengan guratan kebencian yang sangat dalam. "Ayah," bisik Alia dengan bibir yang memutih. Namun ia segera sadar bahwa pria ini memiliki tahi lalat di tempat yang berbeda. Pria ini adalah saudara kembar ayahnya yang dikabarkan meninggal dalam kebakaran hebat saat masih kecil. "Panggil aku Tuan Julien, keponakanku yang malang. Ayahmu yang terhormat itu membuangku ke panti asuhan dan menganggapku mati agar dia bisa menguasai seluruh warisan kakekmu sendirian. Sekarang, aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku," kata Tuan Julien dengan mata yang berkilat dendam. Pak Danu kemudian menepuk tangannya 2 kali. Dari arah belakang, 2 pria bertubuh kekar menyeret Nenek Sumi yang sudah tidak berdaya. Leher Nenek Sumi diikat dengan tali tambang yang ujungnya dikaitkan pada sebuah mesin derek besar yang sudah mulai bergerak naik. "Pilih sekarang, Alia. Berikan amplop itu kepada Pak Danu, atau aku akan menekan tombol ini dan membiarkan nenek ini tergantung di langit-langit gudang sampai mati," ancam Tuan Julien sambil memegang sebuah remote kontrol. Alia jatuh terduduk di atas lantai gudang yang dingin. Ia merasa benar-benar hancur. Di depannya ada konspirasi keluarga yang jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Ayahnya yang ia puja ternyata menyimpan rahasia kelam, dan ibunya dijadikan tameng dalam perebutan kekuasaan tersebut. Namun, saat ia melihat Nenek Sumi yang menatapnya dengan sayu sambil menggelengkan kepala seolah memintanya untuk tidak menyerah, Alia menyadari bahwa ia tidak boleh kalah lagi. Tapi, saat Alia baru saja akan mengulurkan amplop itu kepada Pak Danu, sebuah suara ledakan besar terdengar dari arah pintu masuk gudang. Asap putih tebal memenuhi ruangan dalam sekejap, membuat semua orang terbatuk-batuk dan kehilangan pandangan. Di tengah kekacauan itu, Alia merasakan sebuah tangan yang sangat kuat menariknya masuk ke dalam celah di antara peti kemas. Seseorang berbisik tepat di telinganya, menyuruhnya untuk tetap diam jika tidak ingin peluru menembus kepalanya. Siapakah penyelamat misterius yang muncul di saat terakhir ini? Dan benarkah rahasia tentang ibunya sehebat yang dikatakan Tuan Julien? Asap putih yang sangat pekat itu benar-benar membutakan pandangan semua orang di dalam gudang. Suara batuk dan teriakan panik para anak buah Tuan Julien terdengar bersahutan, memecah kesunyian dermaga yang tadinya sangat mencekam. Alia merasakan tarikan kuat pada lengannya, membawanya menyusup di antara tumpukan peti kemas yang dingin dan berkarat. "Jangan bersuara, ini saya," bisik sebuah suara yang sangat familiar. Alia menoleh dan melihat wajah Pak Galang yang sudah berlumuran debu, namun matanya tetap tajam penuh konsentrasi. Ternyata Pak Galang tidak benar-benar tertidur di rumah sakit. Pria itu sudah menduga bahwa Alia akan bertindak nekat demi menyelamatkan Nenek Sumi. "Pak Galang, bagaimana Bapak bisa ada di sini?" tanya Alia dengan suara yang nyaris hilang karena syok. "Saya sudah mengikuti taksi kamu sejak dari rumah sakit, Neng. Saya tahu orang-orang seperti Tuan Julien tidak akan pernah bermain jujur. Sekarang dengarkan saya. Saya akan memancing perhatian mereka ke arah sisi timur gudang. Kamu harus merangkak menuju panel kontrol mesin derek itu dan turunkan Nenek Sumi.
Perintah Pak Galang sambil menyerahkan sebuah pisau lipat kecil ke tangan Alia. Tapi Bapak bagaimana? Mereka punya senjata banyak, kata Alia cemas. Pak Galang hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan masa lalu. Saya sudah mati 10 tahun yang lalu, Neng. Hari ini hanya tentang menyelesaikan apa yang seharusnya selesai sejak dulu. Ya Allah, lindungi anak ini. Gumam Pak Galang pelan sebelum ia tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya. Tembakan menyalak dari arah Pak Galang, memicu hujan peluru dari anak buah Tuan Julien ke arah yang salah. Di tengah kekacauan itu, Alia merangkak dengan perut menempel di lantai beton yang kotor. Setiap inci gerakannya terasa sangat berat, dihantui oleh ketakutan bahwa peluru nyasar bisa saja menembus tubuhnya kapan saja. Alia berhasil sampai di bawah panel kontrol mesin derek. Ia mendongak ke atas dan melihat tubuh Nenek Sumi yang mulai terangkat tinggi. Wajah wanita tua itu tampak membiru karena jeratan tali di lehernya yang semakin kencang. Alia menangis tanpa suara. Tangannya meraba-raba tuas kontrol yang ada di dinding. Di sisi lain gudang, suara Tuan Julien menggelegar penuh kemarahan. Cari gadis itu. Jangan biarkan dia lolos dengan dokumen tersebut. Dan bunuh siapapun yang mencoba menghalangi jalan kalian. Danu, jaga pintu belakang, teriak Tuan Julien. Alia menemukan tuas darurat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menarik tuas tersebut ke bawah. Suara mesin derek yang menderu keras tiba-tiba berhenti, dan tubuh Nenek Sumi perlahan-lahan mulai turun kembali ke bawah. Namun, suara mesin itu juga memberitahu posisi Alia kepada musuh. Itu dia. Di dekat mesin derek, teriak Pak Danu sambil menunjuk ke arah Alia. Pak Danu berlari kencang ke arah Alia dengan sebilah belati di tangannya. Wajah pengacara yang dulu tampak sangat bijaksana itu kini berubah menjadi sangat buas. Alia terpojok di dinding beton. Ia tidak bisa lari karena ia harus memastikan Nenek Sumi sampai ke lantai dengan selamat. Kamu memang keras kepala seperti ibumu, Alia. Seharusnya kamu mati saja bersama orang tuamu di jalan tol itu. Geram Pak Danu sambil mengayunkan belatinya ke arah wajah Alia. Alia menghindar dengan gerakan refleks yang cepat. Namun ujung belati itu sempat menggores bahunya hingga berdarah. Ia terjatuh di antara kabel-kabel besar yang melintang di lantai. Pak Danu kembali mendekat. Kali ini ia sudah siap untuk menghujamkan senjatanya tepat ke jantung Alia. Tepat sebelum belati itu menyentuh tubuh Alia, sebuah suara letusan senjata terdengar sangat nyaring. Pak Danu tersentak, belatinya terjatuh, dan ia memegangi bahunya yang tertembak. Pak Galang muncul dari balik bayangan dengan pistol yang masih mengeluarkan asap. Pergi dari dia, Danu, teriak Pak Galang. Namun, Tuan Julien tidak tinggal diam. Dari arah atas tumpukan peti kemas, Tuan Julien melepaskan tembakan beruntun ke arah Pak Galang. Pak Galang terjatuh dengan luka tembak di kakinya. Situasi kembali berbalik dalam hitungan detik. Tuan Julien melompat turun dengan sangat elegan, mendarat tepat di depan Alia. Ia menjambak rambut Alia dengan sangat kasar, memaksa Alia untuk berdiri. Ia mengambil amplop coklat yang sempat jatuh di lantai. Akhirnya, kunci kekuasaan Suryadinata ada di tanganku, kata Tuan Julien sambil tertawa histeris. Ia segera merobek amplop itu di depan mata Alia. Namun, saat ia melihat isinya, ekspresi kemenangannya berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Apa ini? Di mana disket kodenya? Kenapa isinya cuma kertas kosong dan foto ibumu? Teriak Tuan Julien sambil mencekik leher Alia dengan satu tangan. Alia yang hampir kehabisan napas mencoba tersenyum di tengah rasa sakitnya. Ibuku jauh lebih pintar dari kalian semua. Dia tidak pernah menyimpan kode itu di dalam dokumen fisik. Kode itu ada di dalam kalung liontin yang selalu aku pakai, bisik Alia dengan suara yang serak. Tuan Julien terbelalak. Ia segera melihat ke arah leher Alia, namun leher Alia kosong. Kalung itu tidak ada di sana. Di mana kalungnya? Tanya Tuan Julien dengan nada histeris. Alia melirik ke arah Nenek Sumi yang kini sudah berada di lantai, meskipun masih sangat lemah. Kalung itu, aku sudah memberikannya kepada Mas Rian sebelum aku pergi ke sini. Mas Rian sekarang sedang berada di bawah perlindungan polisi pusat. Bohong Alia untuk mengulur waktu. Kebohongan Alia membuat Tuan Julien kehilangan kendali.
Ia mengangkat pistolnya dan menempelkan moncongnya ke pelipis Alia. Kalau begitu, kamu sudah tidak punya nilai tawar lagi. Mati saja kau. Tepat saat Tuan Julien akan menarik pelatuknya, suara gemuruh puluhan mobil polisi yang mengepung gudang tersebut terdengar sangat nyata. Lampu-lampu sorot dari luar menembus celah-celah gudang, menerangi seluruh ruangan dengan sangat terang. Julien, lepaskan senjata kamu. Gudang ini sudah dikepung oleh Brimob dan unit anti-teror. Tidak ada jalan keluar untukmu. Suara komandan polisi terdengar sangat tegas melalui megafon. Tuan Julien tampak sangat panik. Ia menarik Alia dan menjadikannya sebagai tameng hidup. Mundur kalian semua, atau aku akan meledakkan gudang ini. Aku sudah memasang bom di setiap sudut bangunan ini, ancam Tuan Julien sambil menunjukkan sebuah alat pemicu ledakan di tangan kirinya. Suasana menjadi sangat tegang. Para petugas polisi yang sudah masuk ke dalam gudang terpaksa menahan diri. Pak Danu yang sedang terluka mencoba merangkak menuju kaki Tuan Julien, memohon untuk dibawa lari. Namun, Tuan Julien justru menendang wajah Pak Danu dengan sangat keras. Diam kau pecundang. Kamu yang membuat rencana ini menjadi berantakan, bentak Tuan Julien. Alia menatap ke arah Pak Galang yang sedang mencoba merayap mendekati kabel pemicu bom yang ada di dekat pintu masuk. Pak Galang memberikan isyarat agar Alia tetap tenang. Alia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk merebut alat pemicu itu dari tangan Tuan Julien. Dengan keberanian yang luar biasa, Alia menggigit tangan Tuan Julien yang sedang memegang pistol. Tuan Julien berteriak kesakitan dan pistolnya terjatuh. Alia kemudian menggunakan kepalanya untuk menghantam dagu Tuan Julien. Di tengah pergulatan itu, Tuan Julien secara tidak sengaja menekan tombol pada alat pemicu ledakan tersebut. Bunyi bip panjang mulai terdengar di seluruh gudang. Pertanda hitungan mundur bom sudah dimulai. Hanya ada waktu 30 detik sebelum seluruh tempat itu rata dengan tanah. Tuan Julien yang sudah gila justru tertawa. Kita semua akan mati di sini. Suryadinata akan musnah malam ini juga, teriaknya. Alia meronta dan berhasil melepaskan diri. Ia berlari menuju Nenek Sumi dan Pak Galang. Ayo Pak, Nek, kita harus keluar, teriak Alia. Namun Pak Galang menolak untuk bangun. Bawa Nenek pergi. Alia, saya akan menahan Julien agar tidak bisa lari. Biarkan saya menyelesaikan ini bersama pria ini, kata Pak Galang sambil memeluk kaki Tuan Julien dengan sisa tenaga terakhirnya. Alia menangis sejadi-jadinya. Namun ia harus menyelamatkan Nenek Sumi. Ia memapah wanita tua itu keluar melalui pintu samping yang terbuka. Saat mereka baru saja keluar sekitar 10 meter dari gudang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Bola api raksasa membumbung tinggi ke langit, menghancurkan gudang nomor 7 itu berkeping-keping. Alia terlempar jatuh ke atas tanah dermaga yang keras. Ia melihat ke arah api yang menari-nari, menyadari bahwa Pak Galang dan Tuan Julien telah terkubur di bawah puing-puing tersebut. Segalanya berakhir dalam abu. Namun, di tengah kesedihan itu, Alia merasakan ada sesuatu di dalam saku jaketnya. Ia merogohnya dan menemukan sebuah liontin kecil yang ternyata sempat diselipkan oleh Pak Galang saat mereka bersembunyi tadi. Liontin itu bukan kalung ibunya, melainkan sebuah kartu memori kecil yang berisi rekaman pengakuan asli Pak Danu tentang pembunuhan orang tua Alia yang sebenarnya. Alia menoleh ke arah Nenek Sumi yang pingsan di sampingnya. Ia memeluk wanita tua itu dengan erat di bawah hujan abu yang mulai turun. Keadilan telah ditegakkan dengan harga yang sangat mahal. Tapi apakah benar Tuan Julien sudah tewas dalam ledakan itu? Ataukah ini hanyalah bagian lain dari permainan panjangnya yang belum usai? Cahaya biru di tengah kesunyian dermaga. Asap hitam masih mengepul tebal dari reruntuhan gudang nomor 7 yang kini telah rata dengan tanah. Suara sirene mobil pemadam kebakaran dan ambulans bersahutan, memecah kesunyian malam di area dermaga yang suram. Alia duduk di tepi ambulans dengan selimut tebal melingkari bahunya yang bergetar. Matanya tidak lepas menatap kobaran api yang mulai mengecil, tempat di mana Pak Galang memberikan pengorbanan terakhirnya demi keselamatan Alia. Ya Allah, terima kasih telah memberikan hamba kesempatan kedua. Namun kenapa harganya harus seberat ini? Bisik Alia dengan suara yang parau. Di sampingnya, Nenek Sumi sedang ditangani oleh petugas medis. Wanita tua itu sudah mulai sadar meskipun wajahnya masih tampak sangat pucat.
Nenek Sumi menggenggam tangan Alia. Sebuah genggaman yang memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam yang penuh duka. Seorang perwira polisi tinggi menghampiri Alia. Ia membawa sebuah kantong plastik transparan berisi kartu memori yang tadi ditemukan Alia di saku jaketnya. Nyonya Alia, kartu memori ini adalah kunci utama. Tim teknis kami sudah memeriksa sebagian isinya secara singkat. Ini adalah rekaman percakapan dan dokumen transaksi yang akan menyeret semua orang yang terlibat ke dalam penjara selama sisa hidup mereka, kata perwira tersebut dengan nada sangat hormat. Alia menatap kartu memori itu dengan perasaan campur aduk. Pak Galang sudah menyiapkan semuanya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan kembali dari gudang itu. Ini adalah peluru keadilan yang dia simpan selama 10 tahun menderita. Wasiat terakhir sang penyelamat. 2 hari kemudian, suasana di rumah sakit kota sudah jauh lebih tenang. Mas Rian akhirnya melewati masa kritisnya. Meskipun masih sangat lemah, ia sudah bisa bicara sedikit demi sedikit. Alia setia menunggu di samping ranjang Mas Rian, menceritakan semua yang terjadi di dermaga malam itu. Alia, Pak Galang adalah pahlawan yang sesungguhnya. Tanpa dia, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuan Julien. Rintih Mas Rian dengan mata yang berkaca-kaca. Alia mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah surat yang ditemukan polisi di dalam saku baju Pak Galang yang sudah hangus sebagian. Surat itu ditujukan khusus untuk Alia. Pak Galang menuliskan bahwa ia merasa tenang karena akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya dan melindungi putri dari wanita yang dulu sangat ia hormati, yaitu Ibu Alia. Di dalam surat itu juga terungkap sebuah fakta mengejutkan. Pak Galang ternyata adalah saksi mata saat ayah Alia mencoba menyelamatkan ibunya dari sabotase mobil yang dilakukan oleh Om Hendra 10 tahun lalu. Ayah Alia bukanlah orang jahat seperti yang dituduhkan Tuan Julien. Ayah Alia justru sedang berusaha membersihkan perusahaan dari pengaruh Tuan Julien dan Pak Danu sebelum akhirnya mereka semua dilenyapkan. Misteri yang tertinggal di balik abu. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti di dalam kartu memori Pak Galang sangatlah kuat. Om Hendra yang mencoba melarikan diri dari tahanan rumah sakit akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi. Pak Danu ditemukan tewas di lokasi ledakan gudang, bersama dengan beberapa anak buah Tuan Julien yang tidak sempat menyelamatkan diri. Namun, ada satu hal yang terus mengusik ketenangan Alia. Setelah tim forensik melakukan penyisiran total di reruntuhan gudang nomor 7 selama 48 jam, mereka menemukan jenazah Pak Galang dan beberapa pria lainnya. Namun, mereka tidak menemukan jenazah yang memiliki ciri-ciri fisik Tuan Julien. Komandan polisi mendatangi Alia di rumah sakit dengan wajah yang tampak sangat tegang. Nyonya Alia, saya harus menyampaikan ini. Kami menemukan sebuah terowongan air rahasia di bawah lantai gudang yang menuju langsung ke laut lepas. Ada kemungkinan Tuan Julien berhasil melompat ke sana sebelum ledakan terjadi. Jantung Alia berdegup kencang seketika. Rasa takut yang sempat hilang kini kembali merayap di hatinya. Jadi, dia masih hidup? Tanya Alia dengan nada gemetar. Kami masih melakukan pencarian di sepanjang pantai, Nyonya. Tapi untuk saat ini, kami akan memberikan pengawalan ketat 24 jam untuk Anda dan Mas Rian, jawab komandan tersebut. Malam itu, saat Alia sedang merapikan barang-barangnya untuk bersiap membawa Nenek Sumi pulang ke rumah barunya, seorang perawat masuk membawa sebuah paket kecil yang dibungkus kertas koran bekas. Katanya paket ini dikirim oleh seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya. Hanya bilang ini adalah hadiah pernikahan yang tertunda untuk Nyonya Alia, kata perawat tersebut sebelum pergi. Alia membuka paket itu dengan tangan yang sangat dingin. Di dalamnya terdapat sebuah koin emas kuno dengan lambang keluarga Suryadinata yang sudah pecah menjadi 2 bagian. Di bawah koin itu, terdapat selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang sangat rapi namun menyeramkan. Permainan baru saja dimulai. Keponakanku, tunggu aku di rumah lama ibumu. Alia menjatuhkan koin itu ke lantai. Ia menyadari bahwa api di dermaga tidak benar-benar membakar dendam Tuan Julien. Sebaliknya, Tuan Julien kini sedang menyiapkan sebuah rencana yang jauh lebih gila di tempat yang paling penuh kenangan bagi Alia, yaitu rumah masa kecilnya yang kini sudah lama kosong. Alia tahu, ia tidak bisa terus berlari. Ia harus menghadapi sang iblis untuk terakhir kalinya. Langkah kaki di lorong kenangan masa kecil.
Malam itu hujan turun sangat deras menyiram kota, menciptakan tirai air yang membuat pandangan menjadi kabur. Alia berdiri di depan sebuah pagar besi yang sudah berkarat dan ditumbuhi tanaman merambat. Di hadapannya berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial yang nampak angkuh di tengah kegelapan. Inilah rumah masa kecilnya, tempat di mana tawa ibunya pernah bergema, namun kini hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. Alia tidak memberitahu polisi tentang paket koin emas itu. Ia juga tidak memberitahu Mas Rian yang masih terbaring di rumah sakit. Ada sesuatu di dalam lubuk hatinya yang mengatakan bahwa urusan ini harus diselesaikan secara pribadi, antara dirinya dan bayangan masa lalu keluarganya. Ya Allah, bimbinglah langkah hamba. Jika ini adalah akhir dari perjalanan hamba, biarkan hamba mati dalam keadaan memperjuangkan kehormatan ibu hamba, bisik Alia sambil mendorong pagar yang berderit nyaring. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu jati besar yang sudah kusam. Alia merogoh kunci tua yang selalu ia simpan di dalam liontin pemberian ibunya. Kunci itu berputar dengan berat, seolah rumah ini pun enggan untuk membiarkan rahasianya terungkap. Saat pintu terbuka, bau debu dan kelembapan langsung menyerbu indera penciumannya. Alia menyalakan senter kecilnya, menyapu ruangan yang penuh dengan perabotan yang ditutupi kain putih, tampak seperti barisan hantu yang sedang berbaris di ruang tamu. Pertemuan dengan sang iblis yang terluka. Alia melangkah menuju ruang kerja almarhum ayahnya di lantai 2. Ia bisa mendengar suara denting piano yang berasal dari arah sana. Seseorang sedang memainkan nada-nada sedih yang dulu sering dimainkan ibunya saat sore hari. Jantung Alia berdegup kencang hingga ia merasa sulit untuk bernapas. Ia membuka pintu ruang kerja itu dan melihat sesosok pria duduk di depan piano tua yang sudah tidak selaras nadanya. Tuan Julien duduk di sana dengan separuh tubuhnya dibalut perban yang sudah menguning karena noda darah dan nanah. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak sangat mengerikan dengan luka bakar yang belum mengering akibat ledakan di dermaga. Namun, mata itu masih menyimpan api kebencian yang sama. Kamu datang tepat waktu, Alia. Kamu memang selalu menjadi anak yang penurut, kata Tuan Julien tanpa menghentikan permainannya. Suaranya terdengar jauh lebih parau dan menyakitkan untuk didengar. Berhenti bermain sandiwara, Paman. Semuanya sudah berakhir. Polisi sudah mengepung area ini, bohong Alia dengan nada suara yang ia usahakan tetap stabil. Tuan Julien berhenti bermain piano dan tertawa. Suara tawanya kini lebih mirip geraman binatang buas. Polisi tidak akan menemukan tempat ini sampai semuanya selesai. Alia, kamu pikir kenapa aku memintamu datang ke sini? Bukan karena harta, bukan karena dokumen itu. Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya disembunyikan ibumu di bawah lantai ruang kerja ini. Misteri di balik lantai kayu mahoni. Tuan Julien berdiri dengan tertatih-tatih. Ia mengambil sebuah linggis kecil dari atas meja dan mulai mencongkel salah satu bagian lantai kayu mahoni yang tampak sedikit berbeda warnanya. Alia hanya bisa terpaku melihat paman kembarnya itu bekerja dengan napas yang terengah-engah. Di bawah lantai itu, terdapat sebuah kotak baja kecil yang masih berkilau. Tuan Julien mengambil kotak itu dan melemparnya ke arah kaki Alia. Buka itu. Lihatlah betapa sucinya ibumu yang kamu puja itu, tantang Tuan Julien. Dengan tangan gemetar, Alia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian rahasia milik ibunya. Namun isinya bukan tentang cinta atau kerinduan. Isinya adalah catatan tentang aliran dana gelap dari perusahaan Suryadinata yang mengalir ke berbagai organisasi kriminal internasional selama puluhan tahun. Dan yang paling mengejutkan, terdapat tanda tangan Ibu Alia sebagai direktur utama yang menyetujui semua transaksi tersebut. Alia terperanjat. Matanya melotot ngeri membaca dokumen tersebut. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti palsu, teriak Alia sambil melempar buku itu. Tuan Julien mendekati Alia dengan langkah yang menyeramkan. Ibumu adalah otak di balik semua ini. Alia, ayahmu hanya boneka yang dia gunakan untuk menutupi jejaknya. Aku dan Hendra sebenarnya hanya ingin merebut kembali apa yang dia curi dari keluarga besar kita. Ibumu menjebakku hingga aku terbuang, dan dia jugalah yang merencanakan agar aku dianggap mati dalam kebakaran itu. Kebohongan terakhir dan ledakan keadilan. Dunia Alia runtuh sepenuhnya.
Keyakinannya pada sang ibu yang selama ini menjadi kekuatannya untuk bertahan hidup kini hancur berkeping-keping. Namun, di tengah keputusasaannya, Alia melihat sebuah catatan kecil yang terselip di sampul belakang buku harian itu. Catatan itu ditulis dengan tinta yang berbeda, jauh lebih baru. Maafkan ibu, Alia. Ibu terpaksa melakukan ini untuk melindungimu dari ancaman mereka. Semua dana ini sebenarnya ibu kumpulkan untuk menyawalas dendam pada mereka saat kamu dewasa nanti. Alia menyadari sesuatu. Tuan Julian sedang memutarbalikkan fakta untuk menghancurkan mentalnya. Ibumu memang licik, Alia. Tapi dia lupa bahwa aku selalu selangkah di depannya. Sekarang, berikan liontin di lehermu itu. Itu adalah kunci akses terakhir untuk menarik semua dana tersebut. Gertak Tuan Julian sambil menodongkan pistol ke arah dada Alia. Alia menatap liontin di lehernya. Lalu menatap wajah Tuan Julian yang penuh luka. Paman salah. Ibu melakukan ini untuk menghentikan paman, bukan untuk memberi paman harta ini. Dan hari ini, aku akan menyelesaikannya sesuai dengan keinginan ibu, kata Alia dengan penuh keteguhan. Alia tidak memberikan liontin itu. Sebaliknya, ia menarik tuas kecil yang ada di belakang liontin tersebut. Sebuah tuas yang baru saja ia sadari fungsinya setelah membaca catatan terakhir ibunya. Tuas itu bukan kunci digital biasa, melainkan pemicu penghancur data otomatis untuk seluruh akun Suryadinata di seluruh dunia. Apa yang kamu lakukan? Teriak Tuan Julian saat melihat lampu kecil di liontin Alia berkedip merah. Data itu akan musnah dalam 10 detik. Paman, tidak akan ada yang mendapatkan uang haram ini. Tidak paman, tidak aku, tidak siapapun, jawab Alia dengan senyum kemenangan. Tuan Julian meraung marah dan mencoba menerjang Alia. Namun, di saat yang bersamaan, pintu ruang kerja itu didobrak paksa dari luar. Pak Galang muncul dengan tubuh yang dipenuhi perban dan luka bakar, didampingi oleh puluhan petugas polisi. Ternyata Pak Galang belum tewas. Ia berhasil keluar dari terowongan air sesaat sebelum ledakan dermaga terjadi. Angkat tangan, Julian, teriak Pak Galang sambil menodongkan senjatanya. Tuan Julian yang sudah putus asa mencoba menembakkan pistolnya ke arah Alia. Namun Pak Galang jauh lebih cepat. Satu peluru menembus bahu Tuan Julian, membuatnya jatuh tersungkur di atas lantai kayu yang penuh debu. Polisi segera meringkus Tuan Julian dan memborgolnya dengan sangat ketat. Epilog. Cahaya di balik badai yang mereda. Pagi harinya, matahari terbit dengan sangat indah di ufuk timur, memberikan warna emas pada sisa-sisa air hujan di dedaunan. Alia berdiri di depan rumah masa kecilnya untuk terakhir kali. Rumah itu kini telah disegel oleh polisi sebagai barang bukti. Seluruh harta kekayaan Suryadinata telah dibekukan dan akan disumbangkan kepada negara serta panti asuhan sesuai dengan pesan terakhir ibunya yang sebenarnya. Alia berjalan menuju mobil yang sudah ditunggu oleh Mas Rian dan Nenek Sumi. Meskipun mereka semua masih dalam masa penyembuhan, ada gurat kelegaan yang luar biasa di wajah mereka. Kita mau kemana sekarang, Alia? Tanya Mas Rian sambil tersenyum tulus. Alia menatap ke arah langit yang cerah. Kita akan memulai hidup baru, Mas. Tanpa kebohongan, tanpa rahasia, dan tanpa bayang-bayang harta yang berlumuran darah. Ya Allah, terima kasih telah memberikan hamba kekuatan untuk melewati semua ini, jawab Alia. Alia masuk ke dalam mobil, meninggalkan rumah penuh air mata itu di belakangnya. Ia tahu bahwa meskipun ibunya memiliki masa lalu yang kelam, pada akhirnya ibunya tetaplah seorang ibu yang ingin memberikan kebebasan bagi anaknya. Dan kini, Alia benar-benar bebas. Perjalanan panjang dari bisikan nenek tua di meja sebelah hingga duel maut di puncak gunung akhirnya sampai pada babak penutup yang damai. Kisah Alia telah sampai pada titik terakhirnya. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah bisikan misterius di meja makan, hingga pengungkapan konspirasi besar yang melibatkan darah dan air mata. Alia telah membuktikan bahwa meskipun kejahatan memiliki kaki yang sangat cepat untuk berlari dan tangan yang sangat kuat untuk mencengkeram, kebenaran akan selalu memiliki jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan melalui cahaya Allah yang Maha Adil. Kini, Alia, Mas Rian, dan Nenek Sumi dapat menatap masa depan dengan hati yang bersih, tanpa ada lagi rahasia yang mengintai di balik pintu kamar belakang.
Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah setia mengikuti setiap babak ketegangan dalam cerita drama rumah tangga ini dari awal hingga akhir. Kami berharap ada pesan moral yang bisa dipetik dari setiap kejadian yang dialami oleh Alia. Sebelum berpisah, silakan teman-teman tuliskan pendapat atau pesan untuk Alia di kolom komentar di bawah ini. Kami juga sangat ingin menyapa teman-teman semua. Jadi tolong tuliskan dari kota atau daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini sekarang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika teman-teman menyukai kisah ini, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan teman-teman sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita drama yang jauh lebih seru, lebih menegangkan, dan lebih menghibur lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.